wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Selawat berikan salam kita panjatkan kepada Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali, selamat bergabung kepada Bapak Ibu Guru di pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android dengan Smart Apps Creator atau SAC bersama MGMP Biologi Aceh Selatan. Adapun peserta pelatihan ini berasal dari guru-guru biologi SMA se-Aceh Selatan dan turut berpartisipasi juga dalam pelatihan ini guru-guru dari mata pelajaran yang lain seperti fisika, bahasa Inggris, kimia, BK, ekonomi, PJOK, seni budaya, bahasa Indonesia, matematika, geografi, dan PPKN. Dengan total jumlah peserta yang terdaftar yaitu sebanyak 65 orang yang telah mendaftar. Adapun kegiatan pada hari ini, saya sebagai pemandu Robi Yasman SPDGR, salah seorang pengajar dari Negeri Unggul Darussalam, juga sebagai sekretari MGMP Biologi Aceh, dan pemandu pada hari ini satu orang, yakni Ibu Eni Sukmaya dari SMA Negeri 1 Mukeh, merupakan seorang bendahara MGM. Ada semuanya pemateri untuk kegiatan Smart Apps Creator ini yaitu Bapak Irfan Dani SPDGR, salah seorang pengajar dari SMA Negeri 1 Labuan Haji, sebagai Ketua MGMP Aceh Selatan, dan selain aktif mengajar, Bapak Irfan Dani juga aktif sebagai seorang web designer, blogger, dan juga menguasai desain dan video. Sedikit itu pembelajaran aktif, pembuatan media pembelajaran aktif dengan Smart Apps Creator, di mana SAC Smart Apps Creator merupakan salah satu alternatif media pembelajaran daring. SAC ini adalah semacam pembuat aplikasi tapi dalam versi agak instan. Kita tidak perlu memakai coding-coding yang terlalu ribet. Adapun manfaat dari SAC pembelajaran ini sungguh banyak sekali Bapak Ibu semua, dan nantinya akan dijelaskan oleh pemateri kita. Perlu diketahui juga, disampaikan juga, materi selama pelatihan SAC yang pertama yaitu instalasi aplikasi Smart Apps Creator 3.2. Yang kedua adalah pengenalan menu-menu aplikasi SAC 3.2. Yang ketiga, pengenalan page and section. Keempat, materinya insert aset baik berupa gambar, background, audio, video, dan tombol. Yang kelima, membuat interaction. Di sana ada hotspot dan tombol. Dan terakhir, materi pelatihan kita hari ini yaitu membuat output dalam bentuk APK. Bapak Ibu semuanya, hal-hal yang harus Bapak Ibu persiapkan sebenarnya jauh-jauh hari sebelum webinar ini, yaitu Bapak Ibu guru semuanya harus telah mendownload terlebih dahulu file-file yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan pada link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Yang kedua, setelah di-download, diinstal aplikasi SAC-nya di laptop atau komputer masing-masing, bukan di HP ataupun di smartphone.
Dan yang ketiga, mengikuti pelatihan dengan menggunakan aplikasi Zoom di laptop atau komputer, bukan di HP atau di smartphone. Perlu Bapak Ibu ketahui, dengarkan, adapun tata tertib untuk webinar kali ini. Yang pertama, peserta harus bergabung dalam Zoom webinar minimal 15 menit pukul 8.45 sebelum pelatihan dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan untuk mempermudah verifikasi saat tanya jawab dan absensi. Yang ketiga, peserta harus menggunakan atau mengganti virtual background sebelum kegiatan dimulai, dan sebaiknya Bapak Ibu menggunakan kain hijau atau green screen. Jikalau belum sempat menggunakan green screen, boleh menggunakan latar dinding polos dengan penerangan yang bagus. Yang keempat, peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya seminar agar penyampaian materi oleh narasumber bisa terdengar dengan baik. Kelima, peserta tidak boleh meninggalkan pertemuan begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan. Keenam, peserta tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar instruktur tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. Yang ketujuh, peserta dapat mengajukan pertanyaan sesi tanya jawab dengan cara mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand. 8. Peserta wajib mengisi absensi kehadiran melalui link yang akan dikirim di menu chat. 9. Peserta mohon memakai pakaian yang rapi dan sopan selama pelaksanaan webinar. Dan terakhir, sertifikat akan diberikan kepada peserta setelah pelaksanaan webinar. Demikian tadi tata tertib mengenai kegiatan webinar kali ini, dan kita akan langsungkan pemaparan materi kita mengenai aplikasi SAC langsung dari pemateri kita, Bapak Irfan Dhani, SPDGR. Selama penyampaian oleh narasumber diharapkan mikrofon atau speaker dalam keadaan mute dan harus memperhatikan pemateri menyampaikan materinya. Kepada Bapak Irfan Dhani, SPDGR, diberikan waktu dan tempat untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Irfan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita sudah bisa bergabung di dalam kegiatan pembuatan media pembelajaran interaktif Android dengan menggunakan aplikasi SAC. Untuk itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Robi secara panjang lebar ya, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan saya berikan materi singkat. Silakan nanti Pak Robi aktifkan saja mikrofonnya. Kalau seandainya suara saya tidak kedengaran atau slide yang saya tampilkan tidak kedengaran, boleh nanti diinstruksi saja. Sampaikan saja suaranya tidak kedengaran Pak atau gambarnya tidak terlihat. Oke. Langsung saja ya Bapak Ibu. Saya screen dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi bahwa jumlah peserta kita yang bergabung pada hari ini adalah sebanyak 65 orang. Jadi ada juga yang nambah semalam dari biologi. Jadi total semua 67 peserta. Oke, sedangkan yang bergabung sekarang itu masih jumlahnya sekitar 17 orang saja nih. Karena ada yang masuk, keluar lagi, masuk lagi. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bergabung segera. Kemudian untuk kegiatan ini sebenarnya tadi sudah saya minta juga kepada Bapak Kurniadi selaku MKKS untuk membuka kegiatan ini. Namun beliau berhalangan karena ada kegiatan lain dan direkomendasikan untuk menggantinya dengan Pak Rasmadi. Rupanya Pak Rasmadinya juga
punya kesibukan lain pada hari ini. Jadi kami selaku panitia ataupun pemateri yang membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi pelopor untuk kegiatan berikutnya ataupun kegiatan-kegiatan yang sama yang dilaksanakan oleh MGMP mata pelajaran lainnya. Oke, berikut Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Oke, saya perkenalkan diri. Jadi di sini sudah ada profil pribadi saya dulu, singkat, tidak lama. Oke. Perkenalkan, nama saya Irfan Dani dengan gelar SPD GR, agama Islam, alamat Desa Ujung Batu, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Email pakpandani@gmail.com, nomor HP sudah ada tertera di sini. Pekerjaan adalah guru biologi SMA 1 Labuan Haji. Oke. Kemudian daftar riwayat hidup ini dari SD. Jadi saya berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Perguruan tinggi yang saya tempuh sebelumnya adalah program studi pendidikan biologi, jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2011, saya mengikuti program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal, SM3T Angkatan Pertama. Alhamdulillah saya diberi kesempatan mengajar di Kota Fajar selama 1 tahun. Dan 2 tahun berikutnya saya mengikuti pendidikan profesi guru yang diadakan oleh LPTK UNP. Jadi setelah itu secara pribadi dan dengan kawan-kawan saya mengikuti program guru garis depan angkatan pertama di tahun 2015. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap di sini di SMA Negeri 1 Labuan Haji. Kemudian organisasi yang saya ikuti saat ini adalah anggota Ikatan Guru Indonesia atau IGI di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian jabatan saat ini 2020 sampai sekarang adalah Ketua MGMP Biologi Kabupaten Aceh Selatan. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya selaku pemateri. Kita langsung masuk ya Bapak Ibu ke materi. Sebelumnya saya sudah membagikan kepada Bapak Ibu file-file yang saya suruh download ya. Memang banyak yang berkomentar kenapa filenya ini sulit di-download, karena memang filenya ini cukup besar, mulai dari ada aset, lalu ada modul, dan ada master. Master aplikasi ini sendiri ukurannya hampir 300 MB, makanya tidak bisa saya share di aplikasi WA. Jadi kemarin tugas dari Bapak Ibu adalah meng-download semua file tersebut, lalu melakukan instalasi Smart Apps Creator 3.2.0. Oke, alhamdulillah kemarin sudah banyak laporannya saya terima Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi ini dan menginstal di komputernya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah aplikasi ini diinstal, kemudian silakan dibuka pada komputernya. Oke, Bapak Ibu sudah membuka, oke ya, supaya mempermudah kita belajar, silakan Bapak Ibu sekarang buka aplikasi Smart Apps Creator yang sudah diinstal di laptopnya masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuka saja aplikasi tersebut. Saya juga buka dulu di laptop saya atau di komputer saya ini. Dibuka aplikasinya. Silakan Bapak Ibu dibuka. Memang untuk membukanya butuh waktu sedikit yang agak lama ya. Karena memang aplikasi ini cukup berat, makanya kemarin ada yang bertanya, "Pak, kenapa tidak bisa diinstal di laptop saya?" Setelah saya amati ternyata laptop yang digunakan itu adalah prosesornya masih Celeron. Jadi Celeron ini belum sanggup untuk membuka aplikasi ini. Jadi minimal aplikasi kalau Bapak Ibu menggunakan operasi Windows,
atau ya komputer Windows ya, atau Intel, itu minimal i-series, minimal i3, i5 atau i7. Oke, itu minimal spek minimalnya. Jadi kalau prosesornya masih Celeron itu belum sanggup rasanya, karena ini adalah aplikasi baru, jadi belum sanggup diakses oleh komputer lama. Oke, berikutnya ya Bapak Ibu, sudah tampak tampilan saya ini. Bapak Robi boleh dikomentari Pak Robi? Aktifkan mikrofonnya saja Pak Robi. Silakan Pak Robi, supaya saya bisa tahu apakah suara saya ini sampai ke peserta atau video sampai. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya, untuk tampilan share screen-nya sudah pas, sudah tertampilkan dengan sempurna di layar kami. Kalau mengenai suara mungkin belum terlalu sempurna, berhubung mungkin dengan jaringan yang di sini mungkin beda dengan Bapak Ibu di tempat yang lain. Untuk gambar sendiri udah lepas ya. Oke. Jadi kemarin tugasnya dari Bapak Ibu mendownload dan menginstal aplikasi SAC ini dengan tampilan sampai di sini saja. Nah, oke, sudah sampai seperti ini, artinya sudah siap untuk mengikuti pelatihan. Oke Bapak Ibu. Atau Pak Eri gimana Pak Eri? Kita cek dulu sebelum kita masuk ke aplikasinya itu sendiri. Oke. Kalau tidak ada komentar, saya lanjut. Jangan nanti sampai saya berbicara ternyata tidak sampai atau tidak dilihat oleh peserta yang lain. Oke. Kembali lagi. Saya akan menjawab dulu pertanyaan yang ada di forum kemarin. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak mengikuti prakegiatan kemarin, jadi saya sampaikan di sini. Ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi SAC tersebut, maka nanti akan diminta, oke ya, sebentar, saya share dulu, Bapak Ibu, ya, akan diminta kemarin, kalau nggak salah, bentar ya, ini submit saja dulu. Ada yang bertanya kemarin waktu hari Minggu, kenapa munculnya seperti ini katanya, oke, muncul, ya. Ada, nampak? Oke. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Mungkin jadi pertanyaan besar nih, Pak, apa yang harus saya lakukan setelah muncul seperti ini? Ada muncul tampilan produksi, ada 5 kolom di sana, lalu ada email registration. Jadi untuk ini, aplikasi yang kita gunakan sekarang adalah aplikasi yang free-nya dulu, ya, free. Nanti untuk lanjutnya boleh Bapak Ibu hubungi. Lalu untuk mengaktifkan aplikasi itu sendiri, silakan masukkan email. Emailnya apa saja Bapak Ibu? Contoh saya buat saja abc@gmail.com, ya. Lalu atau 123 pokoknya format yang dimasukkan adalah format email. Lalu gunakan free trial 30 hari. Oke. Oke, free trial 30 hari sehingga muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Sudah? Oke. Ketika tampilan seperti ini sudah muncul, maka nanti kita akan mulai membuat APK-nya dari tampilan seperti ini. Di sini ada pilihannya iPad, ada iPad Pro, iPhone X, kemudian ada Android Pad, lalu ada Android Phone. Jadi berhubung karena Android adalah perangkat atau sistem operasi HP yang paling banyak digunakan di area kita, maka kita pilih nanti Android Phone. Mungkin kalau Bapak Ibu punya iPhone, boleh juga nanti dicoba. Kita pilih iPhone berapa, apakah iPhone 6, 7, 8 atau iPhone X. Oke, karena iPhone ini tidak ada versi 9-nya, langsung ke iPhone 10. Oke. Kemudian di sini ada juga tampilannya. Ada pengaturan device. Oke, sebelum saya masuk, jadi nanti kita punya target Bapak Ibu, ya. Target pembelajaran ini Bapak Ibu bisa membuat aplikasi
dengan menggunakan SAC tersebut, nanti hasil dari aplikasi yang dibuat nanti bisa kita upload ke Play Store. Mungkin Bapak Ibu pernah buka di HP Android ya, sering buka Play Store. Ternyata di Play Store itu banyak aplikasi-aplikasi. Oke, banyak sekali aplikasi. Mungkin kita bisa download WA, ada Facebook, ada yang lain. Termasuk juga aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran biologi atau mapel. Oke, saya kasih contoh saja ya, biologi. Kalau saya cari keyword biologi di Play Store itu banyak. Ternyata aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh developer Android atau aplikasi Android sudah banyak sekali sesuai dengan mata pelajarannya. Mungkin ada fisika, ada biologi. Di sini saya ambil contoh biologi. Ada biologi SMA, biologi yang banyak ya. Pada umumnya SMA di sini yang dikasih. Ada kamus, ada buku biologi yang ditransfer ke jadi apps dan yang lain-lain. Oke, mungkin nanti di antara aplikasi-aplikasi ini nanti ada aplikasi kita yang bisa kita share kepada siswa dan dibuat digunakan untuk pembelajaran BDR di rumah. Oke, kemudian saya kasih contoh ya Bapak Ibu, contoh aplikasi Android yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ini saya kasih contoh dulu. Nanti kita targetnya membuat aplikasi seperti yang saya sampaikan ini. Mungkin bisa dilihat. Ini aplikasinya sudah saya buat sebelumnya. Tinggal saya ini hasil pelatihan saya kemarin. Jadi produknya adalah sebuah aplikasi Android atau APK yang mungkin nanti saya contohkan ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Oke, ini adalah halaman openingnya. Selamat datang di media pembelajaran interaktif biologi untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Silahkan klik tombol masuk untuk mulai. Di sini saya buat ada KI-nya. Kembali ya, KI dan KI klik. Kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Kembali lagi. Ada tujuan pembelajaran, sama juga. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu Ini ada aplikasinya. Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Namun, kesiapsiagaan virus corona merupakan keluarga. Oke, bisa di stop. Kemudian kembali lagi ke halaman. Ada materi, sesuai juga. Ada pengertian. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel. Oke, ini materinya saya sesuaikan ya. Kemudian yang terpenting ada namanya Evaluasi materi. Ayo kita coba latihan. Jangan lupa baca bismillah sebelum mulai. Silahkan klik tombol mulai. Oke, ini contoh ya. Ini nggak bisa dibuka Bapak. Next. Oke, dapat stop. Jadi kalau salah taruh bisa minus. Oke, kita sekarang saja. Dapat 80. Kalau kurang nilainya kurang coba lagi nanti. Evaluasi materi. Ayo Kalau kita sudah coba dapat, latihan. Oke, jadi seperti itulah Bapak Ibu aplikasi yang mau kita buat itu contohnya saja. Nanti silakan pengembangannya masing-masing pribadi. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk di materi cara membuatnya? Boleh, Pak Robi?
Jadi kita ada jeda dulu ya. Jadi beberapa menit saya sampaikan, kita bertanya dulu. Oke Pak Robi. Oke Pak Irfan, terima kasih Pak Irfan. Tadi sudah dijelaskan pengantar mengenai aplikasi SAC. Kita cobakan untuk sesi tanya jawab sesi pertama. Bagi yang mau bertanya Bapak Ibu silakan gunakan menu raise hand pada menu partisipan. Oh ya Bapak Ibu, sudah ada satu orang guru kita yang akan mau bertanya, 2 orang. Ya, kita persilakan dulu untuk 2 orang penanya. Yang pertama Ibu Rina Surya Asmayeti dan yang kedua Pak Heri Satria. Yang pertama kepada Ibu Rina Surya Asmayeti, silakan hidupkan tombol speakernya dan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, dengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, tadi itu kan apakah kita membuatnya dulu di PowerPoint, kemudian kan ada suara, ada video, apakah kita nanti hiperlinkkan ke videonya atau ke gambarnya atau bagaimana? Apakah itu kita mulai dulu di PowerPoint atau bagaimana gitu? Ya, terima kasih Bu Rina Surya Asmayeti. Iya. Panggil saja Yet. Terima kasih Ibu Yet Ibu Yet telah bertanya, dan kita mintakan pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Heri Satria. Kepada Bapak Heri Satria, silakan hidupkan speaker dan silakan mulai bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Robi yang telah memberikan waktu untuk bertanya, dan kepada rekan-rekan selamat pagi dan selamat siang, menjelang siang. Ada hal mungkin yang perlu kita bahas terlebih dahulu kepada pemandu acara. Ada hal dulu yang pertama harus kita pahami dulu kepada pemandu acara. Apakah kepada seluruh peserta ini sudah menginstal aplikasinya? Satu. Yang kedua, aplikasi ini saya pikir tidak jauh beda cara kerjanya dengan di PowerPoint. Namun ini menyangkut permasalahan migrasi dari aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru. Yang harus dilakukan oleh pemandu adalah yang pertama, langsung menampilkan cara kerja di SAC, sehingga kami para peserta ini langsung paham fitur-fitur yang ada di tampilan SAC tersebut. Karena dikala kami melihat di modul, kami juga masih bingung. Jadi kami mohon kepada pemandu bisa yang pertama memastikan dulu peserta ini apakah sudah menginstal EAC atau belum. Yang kedua, langsung masuk ke aplikasi, kita kerja secara perlahan-lahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Robi, cukup aja tuh 2 pertanyaan. Halo Pak Robi. Bapak Irfan, ada sedikit gangguan jaringan di sini. Sudah ada terkumpul 2 orang penanya. Gimana pemateri, kita cukupkan dulu 2 orang ini dan bisa langsung Bapak Irfan tanggapi atau jawab. Silakan Pak Irfan. Oke ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Yeti atau Bu Rina. Jadi apakah kita buat dulu di slide PowerPoint lalu kita masukkan? Jadi begini Bapak Ibu,
kemarin sudah saya siapkan semua aset, ada asetnya, ada modul. Modul itu untuk menuntun Ibu mengerjakan aplikasinya, lalu aset itu saya masukkan supaya nanti Bapak Ibu lebih mudah memasukkan file contoh-contohnya, baik berupa audio, ada video, ataupun gambar. Jadi kan tidak mungkin Bapak Ibu sekarang cari gambar, cari video, cari audio. Jadi untuk pembelajaran di awal, boleh nanti Ibu gunakan aja biologinya dulu, atau tata suryanya, geografi, boleh, itu cuma untuk sampel. Jadi untuk pembuatannya nanti setelah kegiatan ini, boleh Bapak Ibu buat atau sesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Karena kan tidak bisa semua saya hadirkan aset-aset seluruh mapel. Ada 12 mata pelajaran. Oke. Jadi itu cuma sampel saja. Jadi untuk bagaimana cara mendapatkan aset tersebut nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mencarinya. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Rina ya. Oke, Bu Rina. Kemudian untuk jawaban Bapak Heri. Oke, Pak Heri. Kemarin sudah berulang kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu di grup, tolong yang sudah install aplikasi silakan buat list namanya, karena kemarin saya lihat di grup itu sudah ada sekitar 20-an yang baru install aplikasi, sedangkan pendaftar atau peserta kita ada sekitar 60 orang. Oke. Jadi gini aja dulu supaya saya tahu apakah semua peserta yang hadir di sini sudah menginstal aplikasi. Coba Bapak Ibu yang sudah menginstal aplikasi angkat tangannya semua. Coba gunakan fitur raise hand-nya semua. Ya, angkat tangan di Pak Heri, bukan angkat tangan di kamera ya. Oke, coba Bapak Ibu silakan, saya beri waktu 1 menit. Coba angkat tangannya. Biar tahu saya jumlahnya Bapak Ibu yang sudah menginstal aplikasi SAC di komputernya. Oke, bisa saya pantau di sini. Berapa persen yang sudah, berapa orang yang belum. Nanti karena yang angkat tangan ini akan muncul di atas nanti namanya. Coba saya hitung dulu. Coba Bapak Ibu yang sudah install, silakan diangkat tangannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Terus, oke, bertambah terus. Ya, Bapak Ibu. Ada sekitar 15 nih, 16. Oke, sudah nambah terus nih. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Sudah hampir setengah yang sudah install. Oke. Jadi memang untuk masalah install ini ada kendala juga sedikit. Mungkin karena laptopnya tidak bisa atau nih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang tidak bisa install. Terpaksa Bapak Ibu cuma menonton saja dulu. Karena memang kondisinya seperti itu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena nanti setelah kegiatan ini ada video rekamannya Bapak Ibu, jangan cemas. Jadi nanti video rekaman itu Bapak Ibu tonton kembali untuk belajar mandiri nanti di rumah. Bisa. Oke. Karena memang tidak mungkin dalam kegiatan ini semua peserta bisa langsung buat. Pasti ada masa belajarnya dulu. Oke ya. Itu Bapak Heri jawaban dari saya. Nanti setelah ini saya akan perkenalkan aplikasinya, masuk langsung step by step kita belajar ya. Bagaimana cara dari awal membukanya sampai menghasilkan nanti sebuah produk. Dalam waktu 3 jam ini kita selesaikan. Oke. Pak Heri gimana Pak Heri? Oke ya. Oke. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Oke. Yang sudah bergabung silakan buka aplikasi SAC-nya. Buka aplikasi SAC, sama-sama kita buka ya Bapak Ibu. Sekarang saya buka dulu aplikasi ya. Oke Bapak Ibu sudah buka. Ini saya buat tampilan baru ya. Jadi Bapak Ibu jika bingung nanti Bapak Ibu bisa juga melihat panduannya pada modul yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, ada di modul ya Bapak Ibu. Kita buka sama-sama modulnya. Modul ya. Ini ada bahan pelatihan. Lalu ada modul pelatihan Bapak Ibu. Ada modul pelatihan ini di folder modul pelatihan. Kemarin sudah saya sampaikan juga pada nih pengenalan pack and section modul 3. Bapak Bu ya. Oke ya. Jadi ketika kita membuka aplikasi ini, ya, ini tampilan pertamanya. Ini belum masuk ya. Oke. Nah ini langkah pertama yang kita kerjakan di sini. 1, membuka aplikasi, klik ikon
Windows di keyboard lalu ketik kolom pencarian Smart Apps Creator. Oke, atau kalau ada shortcutnya langsung diklik shortcutnya. Jadi di sini ada set resolusi. Jadi resolusi ini berfungsi untuk menyesuaikan dengan resolusi yang Bapak Ibu miliki di HP-nya masing-masing atau resolusi standar ya. Karena resolusi ini selalu berkembang, makin lama resolusi ini makin tinggi. Jadi kita gunakan saja resolusi standar. Oke, jadi di sini rekomendasinya adalah 1280. Oke, kita kembali ke aplikasinya ya. Kita kembali ke aplikasi. Jadi kita buka di sini ada pilihan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Sini ada iPad ya, sampai Android Phone. Jadi kita pilih yang Android Phone. Android Phone ya. Lalu di sini ada horizontal, ada vertikal atau tegak HP-nya. Ini mix, artinya bisa berubah tampilannya ketika HP dimiringkan atau direbahkan ataupun HP ditegakkan. Oke, jadi untuk lebih enak belajarnya kita pilih saja yang horizontal. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu, kita pilih horizontal. Ya, kita pilih horizontal, kemudian pilih di sini ketik 1280. Ya, 1280. Kemudian di sini tingginya berapa? 720 sesuai dengan modul. Ya, sesuai dengan modul belajarnya. Oke ya Bapak Ibu. Ya. Jadi lebarnya ada 1280, lalu tingginya 720. Jika sudah di style seperti ini, lalu kita submit Bapak Ibu. Oke, submit. Oke, inilah tampilannya. Tampilan dari SAC itu sendiri. Oke, masih banyak nih kawan-kawan yang bergabung, sudah 36 peserta yang bergabung. Oke. Ya, saya taruh aja sini dulu. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini ada menu-menunya, hampir sama dengan PowerPoint ya. Oke, ini ada lagi yang bergabung, Pak Sar keluar lagi, masuk lagi deh. Ya. Di sini ada tampilan. Oke. Jadi ini hampir sama dengan PowerPoint saya bilang tadi. Jadi untuk belajar Bapak Ibu, pertama gini, kita save dulu halaman ini ya. Kita pilih Smart App, ini Smart ya, Smart lalu Save As supaya nanti ketika bekerja, ketika komputer kita mati, filenya masih tersimpan seperti kita ngetik di PowerPoint ya. Silakan nanti simpan di komputernya. Oke. Saya buat di sini judul halaman kerja saya ini adalah belajar. Oke, boleh huruf besar, huruf kecil silakan. Belajar SAC. Nanti formatnya tersimpan adalah ada AHL kalau tidak salah. Tuh. Jadi buat judul filenya dulu. Oke, save. Jadi nanti ini bertujuan supaya Ibu mudah menyimpan. Jadi tinggal kita klik saja nanti pada pojok kanan di save. Sudah. Simpan. Jadi kalau mati lampu atau apa, kita bekerjanya lebih aman. Karena ini tidak otomatis tersimpan, harus disimpan dulu. Oke. Lalu berikutnya saya kenalkan juga. Di sini ada namanya Start Pack, ada Section. Jadi berbeda dengan PowerPoint Bapak Ibu. Kalau di PowerPoint itu ada namanya slide ya. Ada slide, sedangkan di sini ada istimewanya, ada Start Pack dan ada Section. Default Section. Ini ada Start Pack ya. Oke. Jadi apa bedanya antara nih kita tambahkan boleh juga ya. Ini ada pack. Nah, ini pack sama kayak PowerPoint juga. Kita tambahkan pack 1. Ini namanya pack. Sedangkan yang berada di bawah ini adalah namanya section. Jadi section ini adalah kumpulan dari pack yang membentuk satu folder. Jadi dalam satu section ini contoh, saya ganti namanya, klik kanan di sini. Saya ganti. Ini sectionnya namanya adalah home. Oke, saya ganti namanya home. Jadi ini terganti. Oke. Lalu ini ada Start Pack. Ini adalah halaman pembuka. Jadi ketika Bapak Ibu membuka sebuah aplikasi, pada waktu awal terbuka aplikasi tersebut akan muncul tampilan awal, biasanya logo ataupun simbol-simbol yang lain. Biasanya perusahaan yang membuat aplikasi tersebut. Oke, silakan Bapak Ibu, boleh dicoba. Di sini ada Start Pack, lalu ada Home. Oke,
Jadi saya contohkan sini cara menambahkannya. Oke, tinggal diklik kanan Neopack. Jadi nanti secara garis besarnya di sini openingnya ada opening, lalu masuk ke home. Oke, lalu di home ini nanti kita arahkan. Contoh ini ada home, lalu kita buat juga ini ya, Neo section. Contoh ini home, boleh kita hapus saja dulu. Delete. Jadi ada home. Cara struktur utamanya ada home, lalu ada mungkin ini sectionnya adalah namanya materi. Oke, materi ya. Materi. Materinya mungkin ada 1 atau 2 halaman saja. Ini masih ada ya. Ini halaman materi 1, materi 2. Ini home. Isi menu-menu nanti Bapak Ibu. Lalu ini ada materi. Kemudian dibuat juga section berikutnya. Mungkin pada section berikutnya kita kasih namanya adalah evaluasi. Evaluasi mungkin di sini nanti quiz. Evaluasi. Submit. Oke. Lalu terakhir nanti kita buat sebuah section juga. Neo section. Ingat ya, untuk membuat section itu letakkan kursornya pada border ini atau pada kolom ini, lalu klik kanan Neo section. Nanti dibuat di sini nama kita sebagai pengembangnya. Jadi nanti ketika close aplikasi akan muncul nama si pengembang atau si pembuat aplikasi. Contoh, ini pengembang, oke. Atau yang membuatnya nanti. Jadi untuk belajar seperti ini aja dulu. Ada halaman pembuka, ada halaman utama, ada materi 2 slide saja contohnya nanti, lalu ada evaluasi, lalu ada pengembang. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan coba dulu buka seperti ini. Ya. Jadi ada kalau start pack ini memang halaman pembuka khusus, nggak usah diganggu. Ya, silakan Bapak Ibu dibuat. Oke. Kita bekerja membuat pack dan section dulu. Silakan Bapak Ibu. Ada sudah, alhamdulillah ada 42 orang yang bergabung dalam kegiatan ini. Silakan dicoba dulu. Ya, saya rasa itu tidak terlalu sulit ya. Kita buat ada home-nya, ada materi, evaluasi, dan pengembang. Aja dulu. Silakan. Yang Bapak Ibu yang baru bergabung silakan disesuaikan saja. Itu sudah ada Pak Muhib juga. Pak Muhib sama seperti saya ikut pelatihan kemarin. Mungkin kalau ada bertanya nanti bisa dibantu sama Pak Muhib dari MGMP Kimia. Ya Pak Muhib. Ya silakan aktifkan audionya Pak Muhib. Boleh dibantu saya. Kalau salah nanti diingatkan Pak Muhib. Karena saya juga baru belajar Pak Muhib. Oke. Bapak Ibu. Jadi ada start pack, ada home, ada materi, lalu evaluasi atau quiz nanti, lalu ada pengembang. Itu yang penting dulu. Sebenarnya kalau kita latihan langsung seperti ini, waktunya memang lama. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu. Oke. Silakan. Nah, ini Bapak Ibunya lagi sibuk kerja nih kayaknya, alhamdulillah. Slide yang kedua tadi apa Pak Irfan? Apa Bu? Materi. Slide yang kedua tadi. Pertama materi, yang keduanya evaluasi. Kuis nanti kita isi dengan kuis. Kuis. Materi. Jadi nanti materi nanti sekarang. Apa Bu? Di bawah start pack tadi apa? Ada home, halaman utama nanti Bu. Nanti ada menu-menunya. Kita mau masuk ke mana? Apakah mau masuk ke materi? Apakah mau masuk ke evaluasi? Atau mau masuk ke keluar ke halaman pengembang? Oke, silakan lihat layarnya Bu. Ya, ada start pack atau opening gitu, halaman pembukaan. Oke. Oke. Pak Karisma gimana Pak? Sudah? Oke. Bapak Ibu yang sudah selesai, silakan angkat tangannya Bapak Ibu.
Angkat tangannya biar saya tahu memang sudah banyak peserta yang sudah selesai membuat pack dan section itu. Jadi pack itu halaman sama kayak PowerPoint, sedangkan section itu adalah kumpulan dari pack. Jadi kumpulan dari pack itu dirangkum dalam sebuah section. Oke, ada nih 40 orang. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai angkat tangannya. Yang sudah ada berapa orang? 10 orang sudah selesai. Kenapa nggak tersedia kamera? Hah? Oke, Bu ini sudah gabung ya? Pak Pandani. Ya. Saya sedikit mau bertanya ini Pak. Tadi kan ini jaringannya lelet ini, jadi nggak bisa ngikuti dari awal, nggak bisa buka tadi ininya. Oke. Tinggal dibuka saja Bu Nur, buka aplikasinya. Iya udah dibuka. Ini udah sampai di start pack. Udah dibuka awal, lembaran awal. Ya. Nah, ini kan start pack. Ya, kemudian di mana kita ketiknya ini Pak? Apa Bu? Di mana kita ngetiknya? Di bawah itu kan ada di poll section. Ya. Ya, kemudian tadi Bapak bilang ada apa itu untuk pendahuluan untuk materi, itu di mana kita ketiknya Pak? Di aplikasi Ibu, name. coba perhatikan ya, saya ulangi lagi. Ini 1 menit selesai ya Pak. Iya ya Pak ya. Saya hapus dulu semua. Ya. Oke, saya hapus dulu supaya Bapak Ibu bisa melihat lagi bagaimana cara membuatnya. Oke. Ya, saya hapus. Oke. Saya hapus semua dulu Bapak Ibu. Oke. Oke dah. Jadi ketika Bapak Ibu membuka komentarnya dengan aplikasi SAC, maka akan tampilan seperti ini. Saya oke ya. Bapak Ibu, suaranya saya mute dulu semua supaya tidak mengganggu. Oke. Ya, jadi tolong diperhatikan lagi. Ini tampilan awal ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada start pack. Ini nggak usah kita otak-atik. Ini halaman pembukanya. Lalu di sini ada default section. Default section ini, nah tadi kita rubah menjadi namanya home. Cara merubahnya, klik kanan di sini Bapak Ibu, lalu ada rename. Ada rename, lalu buat di sini, namanya adalah home. Oke, atau beranda boleh nanti kita buat. Lalu berikutnya, kita buat section berikutnya. Sectionnya caranya, kalau Ibu klik kanan di sini, tidak akan muncul, muncul ya, new section. Oke. Di sini ada section, kita ganti namanya di sini adalah materi. Materi, lalu kita tambah pack-nya. Pack-nya kita buat 2 pack saja. Jadi sudah ada 2 pack. Lalu kita tambahkan lagi section berikutnya. Section berikutnya namanya kita ganti menjadi evaluasi. Evaluasi. Kemudian section berikutnya kita buat namanya pengembang atau info pengembang nanti. Pengembang atau developernya. Nanti akan muncul profil Bapak Ibu. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya rasa tidak terlalu sulit nih ya. Hampir sama dengan membuat PowerPoint. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Halo. Ya, halo. Halo Pak Ivan. Ya, silakan. Ya, halo. Saya mau nanya Pak. Itu kan sudah kita buat tadi di bagian start pack-nya, kemudian home-nya, terus bagian materi, evaluasi. Kalau kita mau masukkan nanti semacam video, atau misalkan gambar gitu ya, itu di bagian mana ini? Oke, kita belum masuk sampai situ Pak. Oke, kita belum sampai masuk belum itu. Ya? Belum ya, ini pengenalan aja dulu. Oke ya. Baru kita masuk nanti tahap insar-insar Pak. Oke ya. Oke, terima kasih. Lanjut ya, Bapak. Sesuai juga dengan modulnya. Jadi saya belajarnya, kita belajarnya sesuai dengan slide-nya ya Bapak Ibu. Nah, nih. Sudah ada ya. Ini pengenalan pack dan section. Oh iya. Ya. Pengenalan pack section. Ini materinya tentang tata surya. Oke. Di sini membahas tentang pack dan section. Itu saya ringkas saja seperti tadi.
Jadi nggak perlu kita lanjut seperti ini, oke. Kemudian kita langsung masuk ke berikutnya, seperti yang Bapak Mahyanur tanyakan, cara insert ini, insert itu bagaimana? Oke, dah. Kita kembali ke aplikasi. Oke, ya. Di sini Bapak Ibu coba perhatikan, di sini ada pada menunya edit. Ya, edit ini hampir sama dengan Microsoft Word. Pengeditan teks mungkin, pengeditan gambar ataupun yang lain. Lalu ada insert. Nah, di sinilah nanti kita bermainnya Bapak Ibu. Ada insert image, insert gambar, ada multiplay ya, image, ada audio, ada video, ada teks, ada teks input, ada bubble, formula ini untuk matematik atau eksak nanti ya. Ada simbol, ada background, ada PDF, ada image, timer, banyak nih. Jadi menu-menu inilah yang kita gunakan atau manfaatkan untuk membuat media pembelajaran kita. Oke. Kemudian ada template. Oke. Template ini nggak usah, biar aja dulu. Nggak usah kita tarik. Ya. Lalu ada animation atau memberi animasi, sama seperti PowerPoint, Pak. Oke, sama seperti PowerPoint. Nanti bedanya ada ya perlakuan sedikit yang nggak berbeda ya. Lalu ada interaction. Oke, inilah yang membedakan antara PowerPoint dengan SAC. Jadi pada SAC ini ada namanya menu interaction. Jadi ketika nanti kita klik suatu objek atau kita lihat suatu objek, nanti ada interaksi yang terjadi. Mungkin mendapat nilai, mendapat skor, atau mendapat ada hitungan waktu mundur dan lain-lain. Ya, jadi nanti yang membedakan antara PowerPoint dengan SAC ini pada interaction-nya. Jadi kelebihan SAC itu ada pada interaction-nya. Oke, kemudian ada pack. Oke. Udah ya Bapak Ibu. Pack. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Langsung saja ya, kita to the point saja. Cara memasukkan gambar. Oke. Contoh, saya kasih contoh ya. Ini sudah selesai kita buat. Lalu ambil insert, Bapak Ibu, insert. Ambil image. Oke, image ya. Kita masukkan gambar pada halaman opening. Oke, halaman opening, kita ambil image. Lalu kita lihat folder belajar kita tadi. Ada oke ya. Folder belajar kita tadi. Ya, ini pelatihan yang sudah Bapak Ibu download tadi ya. Kita lihat dulu di aset virus ya, aset virus. Lalu ada ambil gambar, cari di sana logo boleh. Saya cari, saya masukkan logo dari ini, logo Provinsi Aceh. Oke, di sini Bapak Ibu, kita masukkan di sini. Ada Provinsi Aceh, logo provinsi Pancacita. Lalu untuk mengatur posisinya ini yang spesial juga Bapak Ibu. Untuk mengatur posisinya supaya rapi, Bapak Ibu gunakan edit ya. Lalu ambil ini rata tengah, lalu rata ini juga, rata atas bawah. Oke, jadi posisinya pas di tengah-tengah nih. Jadi kiri kanan atas bawah pas di tengah-tengah. Lalu ini juga kita insert berikutnya. Kita coba Bapak, insert teks. Oke, kita ambil teks, masukkan di sini. Masukkan teksnya dinas ya, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Oke. Atau boleh dibuat nama SMA-nya juga boleh. Kita atur saja Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Oke. Silakan diatur sebagus mungkin. Jadi nanti ketika opening akan muncul logo ini. Nah, untuk mempercantik tampil. Oke. Ambil dulu rata tengah ya. Halo sedikit Pak Irfan. Oke. Ya. Halo. Ya Bapak ya. Sedikit. Kalau udah kita tampilkan tadi logo Pancacitanya, kemudian untuk penulisan daripada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, ngambilnya di mana tadi? Insert di ada teks. Teks, ada teks Bapak. Oke, teks. Jadi kita gunakan ada gambar di sini, ada teks. Jadi tugasnya ini dulu, membuat logo provinsi dan teks. Oke.
Jadi sudah belajar 2 buah kita belajar memasukkan gambar dan memasukkan teks. Ada insert, oke. Sudah, silakan Bapak, Ibu, coba. Tugasnya seperti ini dulu. Atau boleh diganti dengan logo sekolahnya juga boleh. Ya, tidak ada pemaksaan harus pakai ini, enggak. Ini untuk kebersamaan saja. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Oke. Nanti ketika kita preview, di sini ada preview ya Bapak Ibu. Ada preview muncul seperti ini. Halaman openingnya. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Lalu masuk ke home kosong karena home-nya masih kosong. Oke, kita close lagi. Jadi untuk mempreviewnya, ambil preview di sini. Ada preview, akan muncul tampilan HP-nya atau tampilan smartphone-nya. Jadi ini cuma beberapa detik saja. Lalu beralih ke menu berikutnya atau ke section berikutnya. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu. Oke, silakan mulai bekerja. Mungkin dengan bekerja singkat seperti ini, minimal Ibu bisa menggunakan bagaimana cara masukkan. Oke, Pak Muhib, ada tambahan mungkin Pak Muhib? Silakan Pak Muhib. Kalau kurang pas rasanya silakan boleh digeser juga atau dikecilkan juga. Ukurannya di laptop juga. Oke. Oke, yang ribut saya matikan suaranya ya Bapak Ibu. Iya. Oke, silakan. Silakan dibuat dengan logo sekolahnya, logo dinas juga boleh. Enggak apa-apa. Diperkecil juga sama seperti Word. Boleh kita perbesar tulisannya, kita perkecil. Silakan. Itu di opening tuh. Ya. Boleh nanti. Silakan kita sesuaikan. Minimal kita atur kiri kanannya. Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, Pak Robi, silakan Pak Robi. Apakah ada menu undo dan redo untuk pengerjaan di aplikasi ini? Ada nih Pak Robi di pojok kanan, sama kayak PowerPoint. Ada ya? Ada undo-nya? Ini contoh saya undo Pak Robi. Udah bisa undo juga. Oke Pak Ivan. Karena ini mengadopsi tampilan Office PowerPoint. Oke Bapak Ibu, sudah ya? Yang sudah selesai silakan angkat tangan. Karena mungkin Bapak Ibu yang sudah mahir PowerPoint ini saya rasa 1 menit selesai. Oke. Jadi ini merupakan tampilan halaman opening. Nanti akan muncul logo provinsi dan dinas pendidikan Provinsi Aceh. Atau mau diganti dengan logo sekolahnya juga boleh. Pak Heri gimana Pak Heri? Bisa Pak Heri? Aman ya. Kalau Pak Heri gampang tuh sama sedikit Pan. Ya silakan Pak Sar. Singkat saja Pan. Ya. Di sini kan di aset. Ya. Di aset itu setelah saya pelajari aset itu kan ada image, ada audio, kemudian ada videonya kan. Ya. Mungkin kalau saya nggak salah kemarin itu sudah pernah Bapak jelaskan di hari Minggu. Cuman saya nggak join lagi. Oke. Itu kan saya perhatikan image itu kan formatnya PNG Pak ya. Iya. PNG kan.
Terus kalau saya nggak salah di audionya pun rata-rata MP3. Ya. Jadi apakah di image itu nggak bisa kita insert image yang format JPEG-nya? Oke. Karena mungkin begini Pak, sedikit Pak. Seandainya yang image yang kami buat tuh formatnya JPEG Pak. Otomatis kan harus diubah dulu Pak kan? Diubah dulu ke PNG-nya. Itu mungkin agak terkendala sedikit di pengubahan atau konversi itu Pak, baik image, audio maupun video. Pak Sar. Itu aja Pak, makasih Pak. Langsung saya jawab Pak Sar. Untuk image-nya atau gambar itu tidak apa-apa Pak, mau pakai JPEG, mau pakai PNG, mau pakai GIF ataupun format yang lain boleh Pak. Selagi itu masih support, itu saya rasa tidak ada masalah. Namun kebanyakan kenapa yang dipakai itu PNG? Karena PNG ini memudahkan kita untuk memasukkan gambar transparan tanpa background Pak. Seperti tombol-tombol ataupun gambar-gambar lain. Biasanya tombol itu dibutuhkan sekali format PNG. Karena tidak mungkin kita masukkan tombol tetapi masih ada background putih di belakangnya Pak Syah. Jadi kalau kita masukkan gambar boleh PNG, boleh GIF, boleh ataupun format lainnya. Jadi tidak perlu di-convert. Seperti itu Pak Syah. Nah, seperti ini yang saya lihat ini. Ini kan banyak nih, ada yang PNG, ada yang JPEG, ada juga yang nih hata ayam, ya. Rata-rata sini adalah PNG dan JPEG. Jadi tidak masalah rasanya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi, berarti nanti harus diubah lagi ke PNG Pak ya kalau seandainya kami menggunakan JPEG ya. Ya, kalau memang kebutuhannya tombol nanti supaya hilang di belakangnya memang harus PNG Pak. Karena PNG itu backgroundnya bisa dihilangkan. Sedangkan JPEG kan tidak, tetap ada background putih di belakangnya. Seperti itu Pak Syah. Jadi kalau Bapak belajar besar itu saya rasa nggak usah dihapus di convert dulu, langsung aja masuk. Jadi di sini ada audio itu berupa ini dua ya Bapak Ibu. Dalam audio ada dua saya sediakan. Ada musik dalam bentuk MP3 ya. Kemudian ada juga rekaman suara. Ini memang dubbing, tetapi menggunakan dubbing robot, bukan dubbing suara sendiri. Seperti yang kita gunakan untuk Google Translate, kita masukkan teksnya, lalu kita suruh si Google Translate yang ngomong. Bisa nanti kita save suaranya tersebut. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut. Pak Ipan, ada pertanyaan sedikit Pak Ipan. Silakan Pak Robi. Untuk insert image, sebaiknya kita gunakan gambar yang kualitas bagus, yang MB-nya besar, apa yang cukup, yang rendah atau yang sedang, gimana pasnya gitu Pak Ipan? Untuk kualitas gambar, gini Pak Robi, aplikasi APK ini, kalau bisa aplikasi APK yang bagus itu adalah aplikasi yang kapasitasnya terendah, bukan tertinggi. Jadi nanti seandainya APK kita ini terlalu banyak memorinya, itu akan menyulitkan orang untuk menginstal dan malas menginstal. Jadi menghabiskan memori HP Bapak Robi. Jadi kalau untuk gambar atau asetnya boleh kita gunakan kualitas seminimal mungkin supaya aplikasi kita itu tidak menjadi berat atau sulit dibuka. Nanti jangan nanti hasilnya ada 200 MB. Kan nggak mungkin anak-anak menginstal satu aplikasi KD saja 200 MB. Kalau bisa kita kompres sekecil mungkin. Dengan syarat gambarnya masih terlihat atau masih bisa dibaca. Jadi kalau bisa kita gunakan file yang minimal, jangan yang besar. Yang kecil aja cukup. Boleh di resize dengan aplikasi-aplikasi yang kita punya. Jadi nggak perlu harus gambarnya bagus, enggak. Karena semakin bagus gambarnya, APK yang kita hasilkan nanti semakin besar kapasitasnya. Seharusnya aset-aset tersebut kita kompres atau kita potong sesuai kebutuhan saja. Begitu Pak Robi. Sudah, Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Ibu. Bagi yang sudah selesai boleh nanti di preview Bapak Ibu. Ya, kita previewnya di sini ada preview. Ini preview pada bagian yang pada slide atau section yang kita inginkan saja. Kalau ini ada preview untuk semua. Kita coba ya. Nah, ini tampilannya.
tampilan awal. Oke. Jadi karena kita cuma punya tampilan opening, makanya yang tampil di preview-nya cuma ini, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sudah. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini kan belum menarik nih ya. Kurang menarik. Kenapa? Kalau bisa kita tambahkan aja suara. Ya, suara supaya tampilnya lebih menarik. Oke, saya tambahkan sini caranya. Ambil insert Bapak Ibu, insert. Lalu ambil audio. Audio ini akan bikin ribut nih. Saya yakin akan ribut. Kalau bisa matikan dulu audio Bapak Ibu supaya tidak ribut. Ambil di sini ada pada aset ya. Pada aset kita ambil di aset virus. Lalu ada audio. Kita ambil musik. Musik. Kemudian kita ambil apa ya? Di sini ada opening. Oh, nih opening. Ada opening, open. Halo Pak Ketua. Iya, Pak. Saya mau nanya. Silakan. Ya, halo. Ya, halo. Sebelumnya kan saya sudah mendownload bagian daripada bahan KSAC itu kan. Ya. Jadi tempatnya memang di tempat di download situ saya taruh. Kemudian di situ saya buat nama foldernya itu bahan penjahit KSAC. Ya. Tapi ketika saya sudah mau ngambil audionya di bagian aset itu, nggak ada itu. Berarti kita normalkan kembali. Oke. Artinya gini Pak, downloadnya tidak sempurna, artinya korup filenya Pak. Jadi ketika Bapak download mungkin gagal di tengah jalan, makanya file yang di download itu tidak sempurna, 0 KB. Karena filenya besar. Kalau udah kita normalkan laptop enggak lagi dalam proses pelatihan kayak ini, bisa itu Pak? Boleh, nanti di download ulang aja Pak. Karena kalau memang tidak ada isi filenya, artinya downloadnya gagal itu Pak. Filenya korup atau tidak sempurna. Ya, silakan. Ini Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya, karena tadi ya Pak, ambil di audio, lalu ambil di bahan pelatihan. Di bahan pelatihan, lalu ada aset sini Bapak Ibu, aset materi virus, lalu ambil audio ya, lalu ambil musik, cari opening, open. Oke, sudah ada di sini Bapak Ibu, kita tarik saja, kita taruh di pojok ini, apa-apa. Sekarang coba kita preview ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak terjadi apa-apa, tidak ada suaranya. Lalu bagaimana caranya? Kita klik kanan pada opening ini. Opening, klik kanan. Ya. Klik kanan, lalu play audio when browsing. Artinya musik ini atau suara ini akan berjalan sendiri ketika tampilannya dibuka. Oke. Coba kita preview. Sudah muncul suaranya Bapak Ibu. Jadi ini ada pengaturannya, play audio when browsing. Lalu di sini ada hide atau sembunyikan objek ketika browsing. Oke, kita sembunyikan ini. Jadi ketika tampilan opening muncul, maka audio ini akan hilang, tidak tampak di preview. Oke, sekarang kita preview ya. Nah, tidak ada lagi, tapi musiknya jalan. Oke Bapak Ibu, bisa? Oke. Pak Irfan. Apa Pak? Siapa yang bertanya? Bukan bertanya Pak. Ini Pak yang tadi yang masalah audio tadi. Ya. Kan maksudnya supaya kawan lebih paham, kan di sampingnya kan ada juga menu untuk menghidden dengan memplay when. Coba tampilkan lagi Pak. Oke, ditampilkan lagi Pak Muhammad. Nah di samping kanan kan ada itu conteng. Oke. Jadi ya, mungkin kawan-kawan, nah yang ini. Nih di sini ada ya. Hilang lagi. Apa klik audio? Nah di sini. Jadi supaya lebih mudah di sini aja conteng. Oke. Supaya jangan mungkin usah pakai klik kanan. Oke. Boleh di sini kita sembunyikan ketika browsing dan jalankan ketika browsing. Oke, kemudian ini ada delay-nya, waktu hitung mundurnya ya, atau tundanya. Itu tunda.
Namun Bapak Ibu, saya lupa, ini ternyata musiknya terlalu panjang. Jadi musik yang terlalu panjang ini menyebabkan halaman openingnya terlalu lama nih Bapak Ibu. Tidak beralih-alih ya ke halaman berikutnya. Nah, tidak pindah dia Bapak Ibu. Jadi solusinya kita ganti musiknya, bukan pakai opening tadi Bapak Ibu. Kita replace saja, atau boleh di delete atau di replace. Kita ambil aja musiknya yang pendek. Yang pendek mana ya? Kita lihat detailnya. Yang paling sedikit nih. Oke, ini boleh juga kita gunakan. Ini cuma 43 byte. Oke, coba tes. Review. Evaluasi materi. Salah ya? Bukan ini. Kita replace audionya. Kalau nggak salah ada kemarin tuh. Yang ini ya. Oh, ini yang apa? Yang cuma beberapa detik durasinya. Coba tes. Oke, ini cukup. Jadi halaman apa? Background opening. Nanti dia akan beralih setelah musiknya habis, dia akan beralih ke kembali ke section berikutnya. Jadi kita gunakan yang apa Bapak Ibu? Saya hapus dulu ya. Hapus, insert audio, lalu ambil yang mana tadi? Ini ya. Yang nomor 17 Bapak Ibu. Fanfare. Fanfare 1 open. Lalu taruh di samping ini, boleh di mana saja. Lalu hilangkan objeknya ketika muncul. Lalu play audio. Kita preview. Oke, dah. Cukup untuk halaman opening. Bisa Bapak Ibu? Jadi sudah bisa insert gambar, insert apa? Insert teks, lalu insert audio. Silakan dicoba Bapak Ibu. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Ya. Jadi ada 3 insert gambar, insert teks, dan insert audio. Bisa Ibu? Ya. Saya lihat sudah banyak yang santai ya, sudah bisa, udah gampang itu. Oke. Artinya musiknya terlalu panjang itu. Ini yang 17 kan? Ya 17. Musiknya itu kalau nggak salah ada sekitar 7 detik cuma atau 10 detik. Masih tetap seperti ini. Belum belum. Musiknya jalan? Biar. Oke. Biar dulu. Udah pindah. Oke. Jadi 10 detik. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke halaman home, oke ya. Kita pindah ke halaman home. Sekarang kita obrak-abrik ini yang halaman home-nya, Bapak Ibu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah apa ya? Kita coba dulu mengganti background halaman home ini. Kita coba mengganti background halaman home. Caranya Bapak Ibu, coba perhatikan. Di menu insert ya Bapak Ibu. Insert ada tampilan di sini background. Oke ya. Nampak Bapak Ibu? Ada background. Pilih background, lalu masukkan ini, extrude ya. Extrude. Cari filenya di file apa? Di file aset tadi. Boleh Bapak Ibu gunakan background yang mana saja. Yang penting menarik, bagus. Kalau bisa sedikit latar polos ya Bapak Ibu. Gunakan ini aja lah, mana ya? Yang enggak menarik sini. Mungkin di sini saya gunakan seperti ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah berubah. Ini adalah halaman beranda saya atau halaman home saya. Insert apa tadi, Pak? Apa? Background. Di insert, lalu ambil background. Kita mengganti background. Silakan gunakan background apa saja yang menurut Bapak Ibu bagus. Yang jelas tidak kontras dengan tulisannya nanti. Artinya jelas bisa dilihat. Oke, silakan kita coba sekarang mengganti background. Oke, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Coba. Yang sudah selesai boleh angkat tangannya atau hidupkan audionya. Sudah selesai, Pak? Dapat. Oke, dah. Pak Sar ya, cepat ya. Pak Sar nih cocoknya jadi pemateri ini, bukan serta lagi ini.
Kalah dari Pak Heri, Pan, sama Muhib. Ya. Nanti saya kalau salah nanti boleh dikoreksi sama Pak Muhib, ya, karena memang perlu korektor itu. Ya. Kita masih punya waktu 2 jam lagi, Bu. Bapak Ibu, masih panjang insyaallah ya. Dengan harapan Bapak Ibu mengerti cara menginsert atau menggunakan asetnya nanti. Oke, sudah. Jika background-nya sudah berganti Bapak Ibu, kita coba saja. Karena kita di sini membuat sectionnya cuma berapa ya? Ada materi, evaluasi, dan pengembang. Oke. Jadi di materi kita ini kita taruh saja. Jadi kita buat tombol klik nanti perginya ke materi, lalu klik lagi perginya ke evaluasi. Oke, caranya Bapak Ibu lanjut. Kita pilih mana ya? Ada button atau tombol Bapak Ibu. Pada di samping background ada PDF, image, timer, counter, hotspot, slide, option, ada button atau tombol. Oke, kita gunakan tombol ini. Kita cari saja nih. Nah, di sini ada apa ya? Kita cari aja materi judulnya. Materi. Oke. Dah, ada materi ya? Nah, ada tombol materi. Kita kasih aja 2 tombol. Ada materi. Oke. Lalu berikutnya kita masukkan tombol berikutnya adalah tombol evaluasi. Evaluasi. Kita cari. Evaluasi ya. Nah, nih. Oke, kita buat saja 2 tombol di sini. Ini sebagai sampel navigasi saja Bapak Ibu. Atau mau ukurannya sama, boleh di-delete. Di copy, paste supaya ukurannya sama, lalu kita kita replace ya. Ini ada replace-nya. Kita replace saja objeknya. Kita ambil evaluasi. Jadi sudah ada 2 nih. Ada materi, ada evaluasi. Kita gunakan katanya ya, oke ya, udah pas. Sudah bisa Bapak? Ini tombolnya nanti boleh disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Ini cuma sebagai sampel saja dulu. Sampel. Oke, jadi nanti ketika klik materi akan diarahkan ke section materi. Diklik evaluasi nanti akan diarahkan ke evaluasi. Dan nanti pengembang itu sebagai halaman penutup Bapak Ibu. Silakan Bu, silakan modelnya silakan disesuaikan dengan keinginannya. Mau ditaruh di kiri kanan atas bawah, jelas ya. Oke. Ini ada lagi yang masuk 44 orang. Alhamdulillah ya. Oke. Oke, tolong diperhatikan nih Bapak Ibu, bagaimana mengaktifkan tombol ini supaya tombol ini memang benar-benar jadi tombol. Oke. Coba diperhatikan Bapak Ibu, ini sudah ada 2 objek, ada tombol materi dan ada tombol evaluasi. Oke. Sekarang kita fokus dulu pada tombol materi. Ini ya. Ketika kita klik tombol materi pada samping samping kanan ada namanya nih, ada replace. Nah, ini ada replace ya. Defaultnya itu artinya tampilan awalnya. Ini press. Ketika kita klik tombol materi ini nanti dia berubah menjadi tombol apa? Oke. Kemarin kalau nggak salah sudah saya siapkan. Tombolnya ada nih, kan ya? Kalau bisa kita rubah dia menjadi tombol yang lain. Salah ada namanya tombol evaluasi ya. KD. Nah, nih ada materi. Nah, jadi ketika kita klik dia berubah menjadi tombol warna hijau. Saya contohkan ya. Oke, tombolnya sudah aktif nih. Kalau ini kan tidak ada. Ini apa? Ini karena belum kita ganti. Coba kita ganti dulu evaluasi, klik press-nya kita ganti dengan evaluasi. Kita cari yang evaluasi. Ya, evaluasi sini ada ya, alhamdulillah. Jadi sudah ada nih tombol materi dan ada tombol evaluasi. Ketika kita preview,
Nah, tombolnya sudah berubah nih. Oke. Oke, ini tombolnya masih ya. Kita refresh juga. Lalu, ini materi, klik materi. Oke, evaluasi. Oke, kita ganti evaluasi, diklik jadi nanti evaluasi. Coba kita tes. Apa ini masih? Halo Pak Irfan. Ya. Silakan, Bu. Tombol-tombol materi tadi lewat mana Pak ya? Enggak itu karena kencang kali nggak bisa tangkap Pak. Iya Bu. Oke. Yang mana Bu? Yang tombol masuk materi. Tombol-tombol materi tadi. Oke, ya. Saya ulangi ya Bu. Oke, saya hapus nih, supaya Ibu tolong disimak ya Bapak Ibu. Untuk masukkan tombol tadi, di sini kan sudah berada kita di slide home ya. Slide home. Kita ambil insert pada pojok sini ya, insert. Kemudian kita pergi ke button nih, tombol. Diulang ya, ada button, klik. Nah, sekarang kita pilih Bu tombolnya. Tombolnya tadi ada 2 ya. Kalau nggak salah, pertama ada materi ya, ada materi. Nih tombol materi, kita perkecil. Taruh sini boleh juga. Lalu ada tombol berikutnya, kita masukkan tombol evaluasi. Oke, ada evaluasi di sini. Nah, ada lagi tombol evaluasi. Kita taruh di sini, terserah taruhnya di mana Bapak Ibu. Yang penting sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita aktifkan tombol ini Bapak Ibu. Oke, kita aktifkan tombol ini. Caranya klik pada tombol tersebut, lalu pada pojok kanannya ada pengaturan. Ini default itu artinya tampilan awal, lalu ada press. Ini tampilan ketika tombol itu ditekan. Oke, kita ganti. Kita replace yang pressnya. Kita cari yang sama nih, tuh ada materi ya. Jadi ketika ditekan nanti berubah menjadi materi. Nah, ya materi W ya. Oke, sudah. Nanti evaluasi juga kita tekan juga, nanti kita cari juga ganti pada pressnya evaluasi. Evaluasi ini ya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu, kita preview. Tombolnya ketika diklik, nah ini berubah. Evaluasi juga berubah. Nah, ini sesuai dengan aset yang kita miliki. Mungkin itu, ada lagi yang bertanya? Kalau posisinya silahkan ditaruh, dirubah-rubah pun nggak masalah. Mau ditaruh di kiri kanan, ya silakan. Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Walaupun ditaruh di pindah-pindah, dia tidak akan berubah. Silakan. Untuk meng-close-nya ini, klik nih home, seperti HP kita, mau kita keluar dari aplikasi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, yang ragu silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita masih punya banyak waktu. Itu ada Bu Ika juga itu. Silakan Bu Ika. Ada Bu Ika, ada Pak Asmawi yang hilang kemana nggak tahu. Ada Bu Dian. Halaman 2 juga ya. Banyak ya. Alhamdulillah nih. Ada 2 slide kita. Jadi kalau kita foto ini ada Bu Nuraini, ada Bu Isnani, Pak Edi. Sudah 46, alhamdulillah ya. 46 orang yang bergabung dalam kegiatan ini sekarang. Sudah Bapak Ibu? Kalau tidak lanjut. Pak Robi gimana Pak Robi? Belum bisa Pak Ivan. Enggak bisanya gimana Pak Robi? Oke. Waktu tombol itu kita ganti dengan yang hijau. Ya. Waktu di preview. Ya. Kita. Oh sudah Pak Ivan.
Oke, udah bisa ya. Oke, alhamdulillah. Kalau diikuti prosedurnya itu enggak ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Coba perhatikan Bapak Ibu semua. Untuk memudahkan lagi, berikutnya kita buat nih. Ini kan masih kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu, masih kosong ya. Oke, di sini kita buat supaya nampak nih mana nanti pada preview apakah ini materi 1 atau materi 2, evaluasi atau pengembang. Kita kasih namanya aja dalamnya Bapak Ibu. Contoh di sini kita buat materi, ini sampel saja, materi 1 kita buat. Jadi ini adalah halaman materi 1 supaya nanti ketika Bapak Ibu buka nampak bedanya. Oh, ini materi 1, ini kosong. Oke. Kita copy saja materi 1, copy, paste di sini. Ini materi 2. Karena nanti di preview kita nggak tahu itu pack berapa. Kemudian ada evaluasi. Kita buat juga di sini. Sebagai contoh saja dulu evaluasi. Ini pengembang juga seperti itu. Kita copy juga, paste, pengembang. Oke. Supaya kita tahu nanti, oh ini halaman pengembang nih. Ini halaman evaluasi materi 1, materi 2. Oke, silakan dicoret aja dulu slide kosongnya. Biar tahu, ini adalah materi 1, ini materi 2. Ini evaluasi, ini adalah pengembang. Oke. Silakan Bapak Ibu dicoret tuh slide-nya. Untuk membedakan nanti ketika kita preview, nanti akan nampak itu. Supaya ketika kita membuat actionnya nanti, nampak, oh ini dia sudah pergi ke materi 1, ini sudah pindah ke materi 2, ini sudah pindah ke halaman evaluasi, ini sudah pindah ke pengembang. Oke. Kalau ini kan belum ada interaksinya, jadi belum bisa kita gunakan nih. Silakan Bapak Ibu. Minimal kalau seandainya Bapak Ibu sudah bisa nih membuat beberapa pack ini, alhamdulillah sudah bisa tuh membuat sebuah aplikasi sederhana. Tidak payah. Oke, silakan dicoret. Ini materi 1, ini materi 2, ini ada halaman evaluasi, ini adalah halaman pengembang. Oke. Ya, sudah. Itu untuk membedakan nanti supaya nanti enak ketika kita klik tombol materi sudah pindah dia ke pack materi. Karena materi kita ini masih kosong Bapak Ibu. Sudah? Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu pertanyaannya. Silakan. Kita belum di-link-kan ya. Kita belum kasih interaksinya. Nanti itu mainnya di interaksi. Kita masih insert saja atau menamai slide kita. Halo Pak Ivan. Oke, silakan Bapak. Halo Pak Ivan. Ya, Pak. Nah, ini nama saya kan Suhailida. Ini atas nama Mulia Haryani ya. Suhailida ini. Pak? Suhailida ini atas nama Mulia Haryani. Mulia. Atas nama Haryani. Haryani ya. Mulia Haryani. Atas nama Suhailida ini atas nama Mulia Haryani ya. Haryani. Peri, oke. Udah saya rubah Pak. Peri ya. Oke, sudah saya rubah Pak. Oke, Anda. Bisa di-rent ya. Oke. Ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita sekarang menggunakan interaksi ya. Interaksi bagaimana cara mengaktifkan tombol ini Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara mengaktifkan tombol ini. Sehingga nanti ketika klik materi akan pindah ke materi, lalu evaluasi, klik nanti akan pindah ke evaluasi. Coba disimak Bapak Ibu semua. Kita nih, oke. Di sini kita kasih dulu perlakuan pada tombol materi. Ya, tombol materi. Kita pilih tombolnya. Di sini kita klik tombol materi, lalu kita ambil interaction Bapak Ibu. Nah, kita ambil interaction. Artinya apa? Sekarang oke, saya nonaktifkan dulu audio Bapak Ibu. Ya, ketika diklik tombol materi, maka di ini ada pada interaction. Ketika disentuh, kita ambil touch ya, oke. Artinya sentuh apa? Ditekan, oke. Ketika kita menekan tombol materi, lalu apa yang terjadi?
objeknya tadi apa? Tombol materi ya, button ya. Jadi kita klik dulu materinya ini, lalu ambil touch, sentuh, lalu ambil objeknya button ya, objeknya button. Lalu apa yang terjadi adalah dia pindah ke pack yang lain. Dia pindah ke pack lain nih, switch pack. Oke. Kita pilih packnya adalah pack berapa? Pack 2 ya. Boleh kita tambahkan di sini, klik tambah atau 2 kali klik di sini. Oke, masuk, lalu submit. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Diulangi, diklik tombolnya ini, lalu touch, ambil objek, dan oke. Saya ulangi ya. Saya delete. Yes. Diklik tombol materi, touch, objeknya adalah tombol materi, lalu pilih switch pack, kemudian ambil pack nomor 2. Nih, yang nomor 2. Double klik boleh atau tambah juga boleh, lalu submit. Oke, sekarang kita preview Bapak Ibu. Kita preview apa yang terjadi ketika klik tombol materi. Kita akan pindah ke materi 1. Oke. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Buat ibu dapat ini singkat. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini lagi lepas. Oke, lepas tak tahu ya saya. Ada apa cai? Matiin tidak lembas. Dia telepon. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ya, ada Bapak, silakan. Dani. Ya, yang bertanya. Oke, saya Oke, Bapak Ibu siapa? Apa itu? Oh, Dwi Murza ya. Dwi Murza Nandita. Api apa mau? Apa yang letak mau? Bentar. Kalau mau matian apa bentar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Allah. Sekolah. Halo. Iko lagi apa? Iko nak mandi apa? Kita nak apa tuh? Oh, pakai cabai. Iya, Iko mau dia. Kita turun dulu ya. Mas sekolah ya. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya. Perlakuannya sama Bapak Ibu. Untuk materi ini, untuk evaluasi seperti itu juga. Oke, saya unmute dulu ya. Halo Pak Irfan, nanya lagi nih Pak Irfan. Antar lu Bu ini, karena ntar lu Bu, saya matikan dulu Bu, suaranya semua. Oke, silakan hidup ke mikrofonnya Bu Yusnani. Materi 2. Silakan Bu. Tombol materinya itu nggak bisa di-press Pak. Nggak bisa di-press Bu? Ya. Oke, artinya
Ibu tadi tidak mengganti itu. Oke, ulangi ya, Bu. Tidak mengganti tombolnya itu tadi. Oke, jadi tombolnya ini kenapa tidak bisa dipres? Mungkin saja tadi apanya? Yang diambil itu adalah nih, tidak bisa dipres. Artinya kita insert tadi button ya, Bu, bukan gambar ya, bukan gambar. Jadi kita insertnya pakai button, jangan insertnya pakai image. Kalau insert pakai image itu tidak bisa di-press Bapak Ibu. Oke, jadi kita ambilnya button atau tombol. Kalau image itu tidak bisa di-press. Itu bedanya antara masukkan image dengan memasukkan button. Oke. Bukan image, tono. Button. Oke. Jadi mungkin Ibu tadi memasukkannya dalam format button atau apa image. Kalau image itu tidak bisa di-press. Di button tadi Pak dimasukkan, bukan di image. Oke. Setelah Ibu masukkan button, oke Ibu. Ibu masukkan button, lalu di pengaturannya Ibu, oke. Ini ya. Mana pengaturannya ini? Ada propertinya. Nah, Ibu ganti Bapak Ibu, Ibu ganti gambarnya Ibu dengan tombol yang lain pada pressnya. Kalau Ibu tidak ganti tombol lain pada pressnya, maka Ibu tekan pun gambarnya akan sama. Jadi tidak akan nampak efeknya. Jadi Ibu ganti di sini refreshnya, pressnya diganti dengan gambar tombol warna hijau. Udah Pak. Udah Pak. Kalau sudah selesai lalu di preview Ibu akan muncul itu. Akan muncul efeknya seperti itu. Oke. Kalau dilakukan secara benar, insya Allah hasilnya akan sama Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian untuk evaluasi sama juga. Ini kita klik evaluasi. Kemudian kita ambil interaction. Kita tekan ya. Tekan touch ini, touch. Kemudian objek. Lalu kita ambil evaluasi. Buttonnya evaluasi. Lalu kita switch pack-nya ke berapa ya? Evaluasi pack 4 ya. Double klik atau klik tambah ini, lalu submit. Oke. Kita lihat dulu efeknya, review. Ini evaluasi diklik, pindah ke halaman evaluasi. Oke. Oke, klik home, akan pergi ke halaman utama lagi. Oke, home. Home ini sudah pengaturan default Bapak Ibu. Jadi tidak perlu disetting. Yang ada nanti kita setting, kita hilangkan tombol ini. Kita ganti dengan variasi gambar lain. Oke, silakan nanti kita klik materi, klik home, kembali lagi ke halaman utama. Klik evaluasi. Oke. Sudah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan dicoba. Jadi aplikasi kita dari awal kita kasih kembali lagi. Kembali ke home dia. Klik home. Ya. Pengembang. Apa? Pengembang. Tuh salah apa tuh? Oke. Pengembang di halaman terakhir. Ini kan materi review kan? Ya. Udah ini materi. Materi 1. Kemudian ini kan ada home. Ya. Klik home pengembang ya. Oke, salah itu. Nanti kita nonaktifkan, kita ganti dengan tombol kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Nanti kita coba edit materi 1. Kita sampel saja nanti. Kemudian, Bapak Ibu, perhatikan lagi. Untuk mempercantik lagi halaman tampilan beranda kita di atau home, kita tambahkan audio, Bapak Ibu. Kita tambahkan audio. Masuk audio ya. Kita cari di file aset audio. Audio kita ambil di musik. Oke. Musik, lalu kita ambil di apa ya? Opening boleh juga nih. Opening, open. Lalu muncul seperti ini. Coba kita preview. Oke. Oh, ini karena tidak kita aktifkan. Oke. Caranya di sini tadi yang seperti disampaikan Pak Muhib, di sini ada play audio when browsing. Dicentang, ulangi musik, dicentang loop ya, diputar, ulang. Dan hide object when browsing boleh juga disembunyikan ini supaya tidak tampak tampilan seperti ini. Coba kita preview. Tidak ada tapi musiknya jalan. Oke, pindah ke back ke home, evaluasi, back ke home. Oke, seperti itu Bapak Ibu.
minimal dasarnya kita sudah paham nih. Oh ternyata seperti itu cara membuat tombol pindah ke slide yang kita tuju. Oke, seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan yang nggak paham ya Bapak Ibu. Ya, Bertanya dulu. Silakan nggak apa-apa Bapak Ibu. Pan. Ya, silakan. Boleh. Yo, kalau yang mau bertanya silakan. Pan, sedikit Pan. Ya. Pak Sarlisma. Sedikit Pan. Ya, silakan Pak. Enggak, ini saran aja Pan. Ya. Kayaknya penyampainya terlalu cepat tuh Pan. Iya, terlalu cepat. Oke. Jadi di slow down sedikit aja ya. Diingatkan kalau terlalu cepat mungkin saja bawaannya seperti itu. Speknya udah kayak memang itu. Nah, ingatkan saja. Memang selera apa? Anak muda memang pengen cepat dia kan. Ya. Oke, itu aja Pak. Boleh. Terima kasih Pak Sarlisma sudah diingatkan. Nah, Oke, sama-sama. Pak Sarlisma bisa ya? Oke. Sampai dengan saat ini masih terkondisikan. Aman ya? Oke, aman ya. Oke. Aman. Sekarang ya. Sekarang tadi sudah bisa insert apa? Insert opening, home. Oke. Sekarang kita coba Ibu kita pindah ke materi. Oke ya. Materi. Kita pindah ke materi. Di materi ini sama seperti tadi. Pak Ipan. Ya silakan Bu. Dari materi pindah ke slide lain. Apa Bu Yusnani? Dari materi pindah ke slide lain itu jalan mana Pak? Oke, coba perhatikan ya Bu. Nah, coba mungkin saya perlambat ya. Saya perhatikan lagi Bapak Ibu. Oke. Di sini tadi kan sudah ada. Saya hapus dulu interaksinya. Ya, layar, ini button. Ya. Interaksi saya hapus ya. Oke. Bu Yusnani tolong perhatikan cara pindahnya seperti ini Bu. Pertama, Ibu klik tombol materi ya, klik tombol materi. Kemudian ya, siapa yang ribut itu? Saya matikan dulu suaranya yang lain semua. Yes. Oh, sudah. Ibu pilih materi, ini tombol materi ya. Lalu Ibu pilih touch, klik satu kali. Ketika disentuh ini artinya, kemudian objeknya apa Bu? Kita ambil objeknya adalah button materi. Button materi ya. Klik. Lalu kita pilih switch pack atau kita pindah nih ke pack yang mau kita tuju. Klik satu kali. Nah, pilih packnya. Tadi kan sudah kita buat. Pack materi itu ada pada nomor 3 ya. Nomor 2 ini. Nomor 2. Karena opening itu tidak dihitung. Opening tidak dihitung. Jadi klik ini boleh satu kali langsung atau boleh juga diklik 2 kali double. Oke. Masuk lalu submit. Oke, sudah Bu. Ini sudah jalan. Kita coba preview. Diklik materi. Oke, pindah ke slide materi atau ke pack materi. Oke. Gimana Bu? Mungkin ada pertanyaan? Bu Yusnani? Udah ya? Oke ya. Pan. Ya. Itu kalau selain untuk pindah slide, klik langsung ke video, gimana cara Pan? Misalkan materi itu langsung ke video. Oke, nanti Pak Yanto, kita cara insert video. Oke ya. Kita kita tunggu dulu. Yang lain? Nanti bisa, apakah itu audio atau apakah itu menjalankan video ataupun hitungan mundur, skor dan lain-lain bisa. Nanti kita atur pada bentar ya Bapak Ibu.
Terus mana? Itu hilang. Bertanya rasakan ini dengan menjali aja kok tanya lagi. Lotunya lah. Namun sekali pun dari sebuah nado jali. Mau bertanya. Takkan bertanya. Ada mungkin apa badannya gitu? Malah lewat yang lain dulu. Yang berapa kapan? Kemapa udah? Irfan. Ya, silakan Bu. Pak, itu Dwi Murza itu atas nama Eka Nirasari ya Pak? Siapa Bu? Dwi Murza Nandita itu atas nama Eka Nirasari. Oke, atas nama? Eka Nirasari. Bentar Bu, Eka Nirasari. Nirasari, ya. Oke ya. Sudah berubah. Ya, makasih Pak. Masuk dapur juga dah tu bau. Tunggu. Nama jalik kau nak ada yang nama kecil-kecil tu. Oh ketika betul. Belum tu juga ada dapur nama juga tu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba insert lagi, ya. Kita beralih ke materi. Oke. Di sini kita buat saja Bapak Ibu materi. Oke, materi 1 judulnya ya. Di luar nih. Materi 1 mungkin judulnya kita sesuaikan saja dengan materi Bapak Ibu ya. Materi ini kan judulnya materi virus. Oke. Untuk mempercantik lagi untuk slide materi ini kita ganti template gambarnya Bapak Ibu, backgroundnya kita ganti supaya lebih menarik. Kita pilih di aset tadi gambar. Kita pilih saja salah satu gambar yang tersedia di sana. Silakan dipilih. Di sini saya gunakan ini ya. Oke, ini materinya. Gambarnya yang lebih materi virus. Tulisannya saya ganti nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke. Warnanya nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini materi virus. Oke. Jadi isi dari materi ini silahkan disesuaikan nanti. Oke. Virus adalah contoh. Saya buat dulu materinya. Oke. Virus adalah ya
bla 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 bla. Oke. Contoh saja Bapak Ibu. Isinya kita buat materi dulu. Terus adalah nih. Kemudian setelah itu kita masukkan Bapak Ibu suara supaya lebih menarik tadi ya. Suara background tadi kita insert audio, ambil di audio, kemudian ambil di musik, kita ambil backgroundnya ya. Boleh kita tes, kita ambil nih, head, oke, allow, oke, coba kita preview. Oke, ini suara ya. Kita ganti saja audionya yang lain. Saya rekomendasikan nanti memakai audio, ntar ya. Apa titel nih, titel apa? Review. Masih sama. Kita ganti dengan audio yang lain, string atau summer ini boleh. Oke, atau diganti dengan yang lain, yang lebih slow. Flash atau sama printer boleh diganti. Yang lebih apa ya? Diganti dengan party, oke, party ini. Ini ya. Saya rekomendasikan untuk memakai suara party Bapak Ibu. Oke, party ya. Party berapa tadi? 16. Oke, kodenya 16. Ini materinya. Ini boleh kita tampilkan juga objek ini supaya bisa nanti kita matikan. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Jika objeknya muncul, kita bisa stop. Nah, kita bisa stop dengan mengklik icon yang muncul itu. Kalau kita mau lanjut lagi, klik. Oke. Bisa kita non-stop ini. Kita aktifkan, kita matikan. Kemudian, itu adalah suara background atau suara latar belakangnya Bapak Ibu. Sekarang kita coba masukkan suara yang kita buat rekaman sebelumnya. Sama juga caranya, masukkan audio, lalu ambil rekaman suara. Sini sudah saya sediakan apa ya, sejarah virus, skema virus, nih pengertian virus, open. Oke. Yuk, coba kita preview dulu. Ya. Dimasukkan insert audio. Lalu kita pastikan tidak ada yang terklik ya. Insert audio, lalu ambil pengertian virus, open. Nah, ini sudah muncul. Ini isinya adalah penjelasan materi. Boleh kita hide juga, atau kita tampilkan boleh juga. Play ini, loop, lalu kita preview. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup. Oke, jadi ini boleh kita hilangkan saja karena tidak perlu. Tetap nih suaranya jalan. Preview. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada suara latarnya, lalu ada suara isian materi, suara materinya. Jadi kita gunakan dua suara di sini. Pan? Ya, Pasar. Itu kan udah terpasang dua suara, Pan. Ya. Begitu kita preview, kita play kan seolah-olah antara gambar suara backgroundnya dengan suara penjelasan itu kan kalah suara penjelasan itu Pan. Okay. Gimana cara mengecilkan suara musiknya? Kalau untuk mengecilkan suara musik, saya memang jujur tidak tahu juga. Tapi mungkin idenya gini aja Pak Sarisma. Kita memang cari suara background yang kecil,
kecil yang tidak ribet atau tidak terlalu besar. Kalau bisa kita gunakan musik-musik klasik. Atau boleh juga suara backgroundnya kita hidupkan tombol on off-nya seperti ini. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan mengendalikan sel mak hidup. Karena kita nonaktif tadi, kita hidupkan tombol untuk mengaktifkan nih. Jadi sini ada ya. Jadi objek ini tidak kita add, tapi tetap muncul supaya kita bisa mematikan suara itu. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik. Oke, silakan. Itu kan sudah ada tulisan pengertiannya, kan ada video pengertiannya kan. Kalau saya kan ini kan jurusan bahasa Indonesia ingin membuat suara atau bunyi-bunyian seperti yang misalnya suara kerjaan adalah bla bla bla. Itu gimana cara yang Oke, terima kasih Bu Yet. Langsung saya jawab. Bagaimana cara membuat audio seperti itu? Oke, coba perhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai terlewatkan, ini penting ya. Bagaimana cara membuat file audio seperti itu? Jadi caranya di file belajar, boleh dilihat dulu file belajarnya. File belajar itu ada ya, ini ya. Ada audio, rekaman musik, masalah kan ya. Oke, di rekaman suara bujet ada link situs merubah teks menjadi suara. Oke ya. Jadi ini ada link situs merubah teks menjadi suara. Oke, nampak sana aplikasi Microsoft Word saya lagi jalan. Bentar ya. Di sini ada situs-situs rekomendasi saya. Pada umumnya orang menggunakan Google Translate. Itu nampak, Bu ya? Nampak yang sharing nggak nampak ya? Oke, coba saya stop sharing dulu. Ya. Oke, nampak Bu? Oke, nampak ya? Di sini ada beberapa situs rekomendasi yang biasanya saya gunakan, ada namanya Botika Online. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Kita coba ini cara mengcover teks menjadi suara. Kita buka di bentar ya. Saya stop dulu. Saya pilih ke Oke. Situs tadi kita buka dulu di web. Ini ada situsnya namanya Botika Online. Nah, ini salah satu. Ini situs-situs convert teks menjadi audio ini sangat banyak, Bu. Oke, sangat banyak ya. Ini saya contohkan. Nih, saya ganti teksnya. Selamat datang Ibu Surya Asmayeti di pelatihan SAC Biologi. Oke. Atau ini saya kasih spasi. Karena robotnya jujur, apa yang ada itu yang dibaca. Kita coba play. Selamat datang Ibu Surya Asmayeti di pelatihan SAC Biologi. Oke, seperti itu. Nanti tinggal di-save saja. Di-save. Ini salah satu. Banyak sekali situs-situs yang menyediakan text to MP3 atau text to audio atau text to speech. Seperti ini. Atau di Google Translate juga boleh. Kita buka Google Translate saja. Google Translate. Oke. Nanti kita masukkan saja di Google Translate itu. Ya. Karena banyak tutorial-tutorial yang ada YouTube bagaimana cara menyimpan audio. Oke. Selamat datang Bu Yeti. Oke. Contoh ya. Kita jalankan audionya. Selamat datang Bu Yeti. Nah, oke, seperti itu. Nanti tinggal disimpan saja. Banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya, mau suara yang mana? Apakah suara laki-laki, perempuan, atau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa? Banyak. Silakan nanti dicari itu. Oke, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi banyak, tuh opsinya kita banyak, sangat banyak sekali. Bang. Ya, silakan, Pak Yanto. Untuk buttonnya bisa opsi lain Pak Pan. Saya mau buat kreasi button lain Pak Pan. Pakai aplikasi apa Pak Pan? Boleh. Oke, button ya.
button. Oke, Bapak Ibu. Itu ada pertanyaan dari Pak Yanto. Sebenarnya cara yang sering saya gunakan itu cuma cara searching modifikasi Pak Yanto. Jadi saya selalu biasanya cari objek-objek di internet seperti ini, ya. Kalau mau cari contoh tombol, ya, tombol masuk .png, ya. Masuk .png. Di sini banyak nih, dicari di gambar. Kita mau pilihnya yang mana? Oke, tinggal kita download saja Pak, ya. Kita download sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang kalau bisa tombolnya tombol kosong, nanti kita isi dengan tulisan. Bisa kita edit dengan Photoshop, dengan Paint, atau dengan aplikasi lain yang banyak bisa. Contoh. Jadi atau bahasa Inggris boleh button. Ini button ya. Contoh. Kalau mohon maaf kalau salah tulis ini button. Nah, ya button. Nah, ini banyak contoh tombol-tombol kosong yang bisa kita edit. Iya. Nah, jadi tinggal kita pilih aja mau kita yang mana. Bisa di-download secara langsung ataupun di-download dengan modifikasi nanti. Oke, silakan. Banyak nih tombol-tombolnya. Oh, yang mana? Ya, masih Pak. Formatnya itu PNG ya. Kita gunakan PNG. Kenapa PNG? Karena PNG itu background putihnya bisa kita hilangkan. Oke. Sedangkan kalau JPEG kita masih ada background putihnya di belakang. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Mau bertanya? Tentang aplikasi ini? Kalau tidak, untuk memasukkan gambar sudah bisa ya. Memasukkan teks sudah bisa, memasukkan audio sudah bisa. Sekarang kita coba memasukkan video. Oke ya Bapak Ibu? Oke. Memasukkan video caranya boleh saya okay. Pada materi kedua kita buat cara memasukkan video Bapak Ibu. Memasukkan video. Jadi sama caranya seperti tadi. Kita ambil background, kita ganti dulu backgroundnya pada materi 2 ya. Kita ganti dulu backgroundnya, yang cantik lagi gambarnya, boleh silakan. Karena memang untuk media ini gambarnya kalau bisa animasi-animasi kartun yang bisa menarik perhatian siswa. Jadi tidak kaku, tidak gambarnya seperti ini. Oke. Ini materi 2. Lalu materi 2 saya buat materi video ya, video. Caranya sama juga, sama insert yang lain. Tinggal ambil di kolom insert atau di menu insert, lalu ambil di sini video. Ada 2 pilihan di sini Bapak Ibu. Ada lokal video, ada YouTube. Karena di asetnya sudah ada video yang sudah disediakan. Ambil saja nih. Oke. Di aset tadi ada video, kalau nggak salah saya kasih video tadi 1 sampel saja. Formatnya MP3, open. Oke, sudah ada videonya di sini. Tinggal kita setting saja ukurannya berapa. Oke. Sama juga seperti pengaturan pada audio tadi. Ini ada pengaturan apakah objeknya disembunyikan ketika mulai, apakah dimulai langsung otomatis, atau diputar ulang ketika habis ini. Saya aktifkan nih, play when browsing aktif, loop aktif, atau dimatikan saja ya. Habis nanti habis saja. Oke. Display kontrolnya diaktifkan. Oke. Sekarang kita preview, Bapak Ibu. Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini kasusnya atau di nonaktifkan, artinya jalannya ketika diklik atau dipilih. Ini di nonaktifkan, kita preview. Ini tidak muncul ya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini kasus untuk video otomatis jalan. Supaya anak-anak nggak perlu klik-klik lagi. Oke, ini bisa kita jadikan sebagai materi persepsi. Sebelum memulai pembelajaran, kita kasih video durasi 1 menit sampai 5 menit untuk pembuka, baru kita masuk ke dalam materi. Seperti yang kita ajarkan pada anak-anak di sekolah. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sudah lumayan nih, ada insert audio, insert video, teks, suara. Silakan Bapak Ibu, aktifkan audionya yang mau bertanya. Ya, enter. Itu videonya yang sudah terdownload atau bisa video dari YouTube, Pak Iwan? Tadi kan sudah disampaikan Pak Yanto,
ketika kita masukkan audio video, ada dua pilihan, ada YouTube atau lokal. Karena di lokal di komputer ini sudah saya sediakan aset belajarnya tadi video satu sampel ya. Jadi tadi saya pilih lokal video. Kalau Bapak mau YouTube boleh kita contohkan YouTube video. Karena YouTube video ini artinya aplikasinya harus dibuka dalam keadaan online Bapak Yanto. Kalau dia tidak online, kita tidak akan tersambung ke YouTube-nya. Karena dia cuma link itu mainnya. Oke, YouTube video. Kalau YouTube video, masukkan URL-nya. Jadi Bapak buka video, copy URL-nya, lalu submit. Dah selesai. Hampir sama tuh. Tapi kekurangannya itu tidak bisa diakses secara offline. Karena kita harapkan tanpa internet pun anak-anak bisa membuka APK kita ini. Jadi Pak, saya tidak ada internet, tapi karena dia sudah download, tetap bisa belajar. Oke, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ini banyak nih belum. Ada kuis nanti. Nah, ini kuis nih sebenarnya yang paling lama Bapak Ibu. Lama sekali. Oke. Kalau tidak ada lagi. Pak Ipan, link absennya sudah bisa di Pak Ipan. Oke, silakan. Banyak yang sayang dah. Oke, Pak Robi silakan Pak Robi di-share link absennya sudah sama Pak Robi absennya. Oke, kita masih ada waktu 1 jam lagi Bapak Ibu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, berikutnya kita coba membuat halaman pengembang Bapak Ibu. Oke. Oke. Bapak Ibu semuanya sudah dapat mengisi absen secara online, silakan diklik link yang sudah saya share di menu chattingnya berupa isi absen. Di chat, itu di chatting Zoom-nya sudah ada tuh. Sudah ada. Oke, Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu, ini saya sampaikan juga ya. Ketika kita bermain atau menggunakan Zoom itu cuma 40 menit Bapak Ibu. Ada yang pernah coba pakai Zoom Bapak Ibu? Belum ya? Sudah ya? Ya Pak Yanto 40 menit ya Pak Yanto? Ya. 40 menit mati. Kalau sekarang gimana Pak Yanto? Apakah ada mati-matinya Pak Yanto? Full sepertinya ini. Aman ya, oke. Jadi nanti salah satunya nanti di grup akan saya sampaikan bagaimana cara membuat Zoom itu unlimited. Jadi nggak mati-mati dia. Alhamdulillah kita bisa pakai gratis tetapi tanpa limit waktu. Jadi nanti kita bagi-bagi ilmu banyak-banyak ya, Pak Sar, Pak Yanto, Pak Eri. Oke. Ada linknya Pak ya? Ya, nanti ada caranya Pak. Kita sampaikan juga nanti. Oke. Buatnya Zoom itu cuma 5 menit selesai Pak. Pakai Pak ya. Paling gampang buat Zoom itu sebenarnya. Oke, nanti di akhir kita kasih itu supaya Bapak Ibu bisa mempraktikkan kepada anak-anaknya di rumah. Ya. Oke, karena ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Nah, kalau Ibu beli itu ratusan ribu per bulan. Jadi ini bisa gratis tetapi unlimited. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Di pengembang juga ya. Bapak Ibu, kita edit juga. Kasih backgroundnya apa ya? Gambar tadi. Backgroundnya silakan pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Pengembangnya buat profil Bapak Ibu. Nah, di sini ada profil ya. Mungkin profilnya di sini ada saya sediakan ya, fotonya mungkin ya. Ada foto. Oke, siapa yang membuat aplikasi ini dikasih namanya. Oke. Dibuat, buat oleh Jadi ini contoh saja Bapak Ibu, silakan nanti untuk halamannya Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ada patokan harus seperti ini enggak. Oke, silakan nih. Contoh saja. Nah, ini halaman pengembang ya. Ini berfungsi nanti Bapak Ibu ketika
siswa keluar dari aplikasi akan muncul halaman pengembang nih. Ternyata aplikasi ini dibuat oleh guru saya sendiri. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Ini untuk halaman terakhir supaya anak-anak bisa keluar dan mengetahui siapa yang punya aplikasi ini atau yang membuat. Oke. Silakan edit dulu halaman pengembang ya. Halaman pengembang. Oke. Silakan Bapak Ibu. Setelah ini nanti baru kita aktifkan tombol keluar Bapak Ibu. Tombol close. Ya. Tombol close. Ini ada lagi yang mau masuk. Kita masih ada waktu 45 menit lagi Bapak Ibu. Kita akan belajar sesuai dengan jadwalnya. Tidak lama-lama karena saya yakin Bapak Ibu juga punya kepentingan dan keperluan masing-masing. Oke. Sudah Bapak Ibu? Silakan suaranya Bapak Ibu. Sudah? Belum ya? Nggak usah terlalu banyak. Cukup nama pun jadi. Pokoknya di halaman tersebut kita sudah tahu, oh ini adalah halaman pengembang. Oke. Halaman yang punya aplikasi. Atau dibuat namanya saja. Atau cuma sekedar identitas pribadi. Atau halaman WA-nya saja. Oke. Oke. Jadi nanti di preview seperti ini. Nah, jadi ternyata aplikasi ini dibuat oleh gurunya sendiri. Oke. Silakan dibuat identitasnya. Sudah Bapak Ibu? Ya, nggak perlu terlalu jelas ada backgroundnya, ada teksnya atau gambar dah. Cukup. Background di, oke ya. Oke, silakan. Ini cuma pengenalan. Ternyata aplikasi ini dibuat oleh si Fulan. Nah, ini. Oke. Lalu, jika sudah selesai, Bapak Ibu, kita kembali ke halaman home. Bapak Ibu, perhatikan. Kita kembali ke halaman home. Halaman home. Lalu, kita pilih insert, Bapak Ibu. Insert. Insert ya. Lalu kita pilih saja image. Nah, image. Oke. Di sini sudah banyak saya sediakan tombol. Tombol di sini. Nih. Ada tombol nih. Tombol apa nih Bapak Ibu? Tombol salah ya. Atau ini kita jadikan sebagai tombol keluar. Boleh juga nanti. Nah, ini atau boleh ini juga. Banyak ini yang boleh kita jadikan tombol keluar. Ini boleh. Open. Nah, ini ada tombol. Kita taruh tombol ini di pojok kanan atas boleh. Di pojok kiri bawah juga boleh. Silakan, kalau saya sukanya di pojok kanan atas seperti tombol close pada Windows. Oke. Nah, jadi tombol ini nanti kita buat interaksinya Bapak Ibu. Ketika seseorang mengklik tombol ini atau gambar ini, maka dia akan pergi ke halaman pengembang. Ya, nanti akan diarahkan ke halaman pengembang. Caranya Bapak Ibu tahu juga sama seperti tadi. Diklik tombolnya. Ya, mau diperbesarkan boleh. Klik tombolnya, lalu ambil interaction, lalu ambil touch, objek, objeknya adalah tombol salah nih, tombol salah. Lalu kita pilih swipe back, kita pergi ke halaman pengembang, double klik, submit. Oke, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita klik. Oke, dia lari atau pergi ke halaman pengembang dan siswa menutup aplikasi dengan mengklik Omni. Dah selesai seperti itu. Jadi untuk halaman lain cukup kita copy paste saja Bapak Ibu. Tidak perlu kita buat satu-satu. Kita copy ini, copy, lalu paste di halaman lain, paste. Ini juga paste. Ini juga ada halaman berikutnya, paste. Ini juga nggak usah ya. Karena ini sudah halaman pengembang, jadi nggak perlu lagi kita buat tombol close. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita preview, ada tombol home-nya, ada tombol close. Oke, sudah. Kalau mau lebih cantik lagi, silahkan nanti ditambahkan audionya. Yang jelas Bapak Ibu sudah paham tadi bagaimana cara memasukkan
audio, memasukkan video, memasukkan teks, gambar, button, dan lain-lain. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau lagi kerja nih Bapak Ibunya. Ya, jadi ada home, ada apa namanya? Ada tombol keluar. Oke, ada menu. Oke, yang bisa kita akses. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme. Ya, itu Bapak Ibunya sudah mencoba. Silakan, kalau ada bertanya silakan. Karena kita masih ada 36 orang lagi. Saya harap Bapak Ibu mengikuti sampai jam 12 ya Bapak Ibu. Ya, nanti setelah jam 12 boleh kita selesai. Oke, Pak Mohib gimana Pak Mohib? Ada pertanyaannya Pak Mohib? Ken? Aman ya. Nah, kita belajarnya memang tidak sesuai dengan modul nih Pak Mohib, tetapi intinya kita dapat. Oke. Begini tambahan Pak Irfan. Iya, silakan Pak Mohib. Enggak, tadi maksudnya kan di pengembang tadi kan kalau seandainya tidak ada menu home. Oke, suara Pak Mohib terputus Pak Mohib. Bisa dihilangkan, mungkin ada kawan-kawan yang mau menghilangkan. Pak Mohib suaranya tidak jelas tadi. Tombol home tersebut jadi dengan. Suara Pak Mohib tidak jelas tadi. Halo Pak Irfan. Oke, bagus, silakan Pak Mohib. Maksudnya kan, ya, kan ada menu tadi. Mungkin perlu dijelaskan kembali cara menghilangkan menu home tersebut. Oh, boleh. Mereka mungkin membuat menu home. Ya. Kita membuat menu home kostum ya Pak Mohib. Oke ya. Dah. Oke Bapak Ibu. Sesuai dengan masukan Pak Mohib. Jadi menu home yang tampil di tempat Bapak Ibu itu adalah home default ya, atau bawaan dari aplikasi. Sekarang bagaimana cara kita menghilangkan home tersebut, kita ganti dengan home yang kita mau. Oke. Ya, karena close-nya sudah tadi ya. Sekarang kita ambil di pack, nggak salah ya. Oke, ini ada pack. Ya, di pack semua Bapak Ibu perhatikan, ada pack nih. Lalu ada di sini setting nih, navigasi setting. Ya, nampak sana? Lalu kita klik navigasi settingnya. Di sini kan ada home bawaan nih, home defaultnya. Jadi di sini kita pilih dulu. Oke. Bentar ya. Di sini, oke. Kita pilih close navigasi, ya, close navigasi. Lalu kita pilih navigasi ini. Oke. Ini nggak muncul ya. Oh, baru nih. Diulangi. Kalau seperti ini tadi, sama juga ya. Jadi pilihnya gini, kalau Ibu mau matikan navigasi yang satu cuma, cukup diklik ini satu kali. Atau kalau untuk mematikan semua navigasi, langsung Bapak Ibu klik nih, navigasi setting. Ini ya, navigasi setting, tombol ini, tombol home ini, kita nonaktifkan. Jadi tidak muncul lagi tombol bawaan ini. Kita submit. Oke, kita submit. Sekarang kita preview Bapak Ibu. Tombol home tidak muncul lagi. Tombol home di sini tidak muncul lagi. Jadi bisa kita ganti dengan tombol home yang kita mau. Caranya hampir sama dengan cara membuat tombol close ini. Jadi caranya insert, masukkan tombol boleh juga, gambar juga boleh. Beda tombol dengan gambar, kalau gambar itu tidak ada animasinya nanti. Boleh kita ambil tombol di sini, tombol. Lalu kita masukkan mana ya? Home ya. Di sini ada icon home, open. Ini karena warnanya sama. Oke. Atau kita ganti aja yang warnanya yang lebih menarik lah, atau yang kontras dengan background nih. Kita coba. Saya replace aja ya. Saya replace sama yang lain. Mungkin ada yang merah atau warna yang lain. Nah, mungkin ini. Ada tombol di sini. Nah, ini tombolnya lebih jelas. Kemudian berikutnya replace. Artinya ketika diklik tombolnya, animasinya akan bermain. Ketika di press, itu akan berubah menjadi tombol lain. Oke nih, ini ada. Open. Oke.
Jadi kita tes. Oke, ini 20 kan. Oke, 20. Tetapi interaksinya tidak ada. Karena belum kita masuk interaksi. Jadi caranya klik ini, lalu ambil interaksi, oke ya. Atau saya stop dulu. Semoga Bapak Ibu paham dulu sampai memasukkan tombol ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kecepatan seperti kata Pak Salisma tadi. Yang namanya anak muda ini memang suka cepat ya. Bapak Ibu, silakan aktifkan. Pak Heri mana Pak Heri? Pak Heri mana Pak Heri? Pak Heri udah siap tuh medianya kayaknya tuh. Udah siap, udah dimasukkan ke Play Store. Udah ngopi dia. Udah ngopi dia tuh. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Masih ada 34 orang yang bertahan di sini, alhamdulillah. Semoga ya. Silakan dicoba dulu memasukkan tombol atau menu navigasi sesuai dengan keinginan kita tadi. Oke. Silakan Bapak Ibu. Oke. Sudah? Kalau sudah siap tombol seperti tadi, caranya sama. Kita klik tombol tadi, ya, klik tombol. Kemudian kita pilih interaction. Interaction artinya apa? Tombol ini kita beri interaksi. Interaksi, apa interaksinya? Ketika tombol ini ditekan, objeknya mana? Objeknya adalah tombol. Tombol ini ya, button. Lalu apa yang terjadi? Dia akan pindah ke switchpad ya. Pindah ke halaman ini tombol home ya. Artinya dia pergi ke halaman home. Ya, artinya ini kita salah ya. Seharusnya kita tidak perlu membuat tombol home di halaman home. Karena dia sudah berada di halaman home. Ya, jadi kita buatnya gini. Kita copy, kita cut ya. Cut, kita buat di halaman yang lain. Paste. Kita paste ya. Nah, ini baru cocok. Kita buat tombol home di halaman lain. Tujuan tombol ini mengarahkan kita ke halaman home. Jadi kalau seperti ini baru bisa. Home, klik tombol home ini. Interaction, touch, baru objek, button. Lalu pilih ke halaman mana yang kita mau. Oke. Artinya ketika seseorang mengklik tombol home ini, dia akan pindah ke halaman home. Oke, double klik atau tambah, submit. Oke, coba kita tes. Preview. Virus adalah parasit berukuran. Sudah? Oke, dia kembali ke halaman home. Oke, dah. Dah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk halaman yang lain boleh kita copy paste saja, kita copy, lalu kita pilih ke halaman lain, paste. Lalu halaman lain juga paste. Jadi kita tidak perlu lagi membuat di halaman lain. Ini juga di pengembang boleh, kalau mau dibuat home juga boleh. Artinya dia mau balik lagi ke halaman utama. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi di halaman kita sudah ada yang namanya materi. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Oke. Sudah Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin bagi yang belum familiar dengan ini agak sedikit kesulitan ya. Ya namanya kita belajar Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Ya. Pak Pandani. Oh, double ntar ya. Silakan Bu ya. Bisa nggak diulangi lagi kalau itu tentang tombol close? Saya ketinggalan tadi di situ. Tombol close ya. Oke, silakan ntar ya. Ibu Ika, Ibu Erlindawati, ada Bu Nuraini. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Oke. Sekarang saya jawab pertanyaan dari Bu siapa namanya tadi? Bu Yet. Ya. Bu Yet, bagaimana cara membuat tombol close? Sama Bu Yet dengan cara membuat tombol home tadi, ya. Oke. Ini di tombol yang lain saya hapus juga. Hapus dulu supaya nanti tahu nih. Oke, dah. Saya hapus nih ya. Ini sudah ada. Ini saya hapus. Saya ulangi. Saya insert dulu dari awal. Insert image atau tombol boleh juga. Tombol saja ya. Kalau tombol nanti dia akan bertukar itu. Oke, ini boleh juga. Silakan taruh di sini.
Oke, taruh tombolnya, kemudian klik tombol, ambil di interaction, touch, object, lalu ambil nih switch back. Kita arahkan dia ke halaman pengembang. Submit, dah selesai. Untuk halaman lainnya cukup kita copy paste saja. Nah, paste. Oke, dah selesai. Di halaman pengembang nggak perlu. Jadi kita tidak perlu membuat tombol yang mengarahkan ke halaman itu juga, Mubazir. Oke. Dah ya, Bapak Ibu? Pak Ipan. Pak Ipan. Silakan Pak Robi. Gini Pak Ipan, kita sudah. Audionya Pak Robi. Sudah ya. Sudah jelas Pak Ipan. Pak Ipan, kita sudah jauh melangkah. Ada baik. Halo? Halo? Halo Pak? Udah Pak Ipan? Maaf, bukan audio saya nggak masuk. Volume saya nonaktif karena tadi Bu Yat ngomong. Kalau enggak double di sini. Oke, silakan Pak Robi. Halo Pak Ipan? Ya, silakan Pak Robi. Karena kita sudah jauh melangkah, istilahnya sudah banyak menu fitur yang kita buat. Ada baiknya Pak Ipan minta kita untuk menyimpan dulu file yang kita buat. Oke, ya. Takutnya nanti ada apa-apa di jalan, nanti takutnya hilang atau gimana kan. Nah, tolong ditunjukkan cara nyimpannya dan dalam format apa kita simpan. Oke, gitu kan. Oke, jika ini sudah selesai kita buat, anggap ini sudah selesai ya Bapak Ibu, ataupun belum selesai, kita bisa menyimpannya. Tadi kan di awal kita sudah sampaikan, kita sudah save atau membuat nama file ya Bapak Ibu. Kalau nama filenya sudah dibuat, tinggal disimpan saja sini. Di pojok kiri atas ada ikon disket lama itu. Klik, otomatis dia akan tersimpan seperti ini. Oke, ini menyimpan. Oke, ya oke. Kalau belum disimpan seperti itu, boleh diambil di pojok kanan juga. Lalu ada save as, atau mungkin mau menyimpan dengan nama lain. Contoh, buat namanya di sini adalah virus. Oke, karena materi virus ya, save. Otomatis dia akan menyimpan itu. Kalau formatnya seperti yang ditanya Pak Robi tadi, kalau nggak salah formatnya adalah .ahl. Oke, jadi formatnya seperti itu. Kalau kita mengetik dengan Microsoft Word, formatnya adalah .doc atau .docx kalau nggak salah. Kalau di sini di SAC formatnya adalah .ahl. Oke, seperti itu Pak Robi. Silakan Bapak Ibu simpan dulu kerjanya. Mana tahu nanti mati lampu. Oh, udah hilang rupanya Bapak, mati lampu katanya. Jadi PLN nanti yang disalahkan. Oke. Silakan. Yang lain? Kira-kira apa lagi yang mau kita, karena sebenarnya materi SAC ini sangat banyak Bapak Ibu. Lagi Pak. Ntar Bu Yat bisa matikan dulu audionya. Silakan Bu Yat. Gini kan tadi kan kita pelajarannya kan cuma baru sampai dari kan materi 1 baru kan tidak ada slide materi kedua, ada slide materi keduanya. Gimana kita biar ke materi keduanya? Gimana? Tadi kan kita pelajarannya kan sampai ini kan penampilannya kan dari materi 1. Jadi kan ketika kita klik materi tampil materi 1 kan halaman materi 1, sedangkan materi keduanya kan nggak tampil. Gimana itu? Nah, jadi gini, ntar ya saya aktifkan dulu audionya. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Bu Yet. Tadi kan sudah kita buat di materi ada 2 slide ya, atau 2 pack ya. 2 pack ada yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk menghubungkan ini bisa kita gunakan fiturnya namanya apa? Tombol ataupun gambar nanti next ke halaman berikutnya. Nah, jadi gini, halaman materi 1 kita buat saja insert image atau tombol, nanti terserah mau yang bagaimana. USB ya. Kita ambil di folder belajar dulu. Ada di gambar. Di sini ada nih. Ini skor ya, bukan. Kita cari aja panah dulu, mana panah? Oke. Nah, soal berikutnya nih, oke panah. Nah, panah ini kita buat saja sebagai tombol ke slide berikutnya. Ya. Oke, next slide. Oke. Jadi ini kita buat
interaksi, interaction, touch, objeknya apa? Panah. Lalu kita pilih ke slide kedua ya Bu ya. Oke, dah. Submit, dah. Jadi preview. Virus adalah parasit. Dia pindah ke mana tadi itu? Ini ya. Kita ulang lagi. Saya hapus dulu ya. Yes, ini tadi objeknya ini touch, objek panah, lalu pilih ke nih, tambah ya. Bukan ini ya. Salah. Di ini yang 3 nih. Oke dah, submit. Kita preview. Ini adalah materi virus 1. adalah parasit berukuran mikroskop. Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini Oke, seperti itu Bu Yat untuk mengakalinya bagaimana caranya. Nanti boleh dibuat tulisannya next atau halaman berikutnya atau materi berikutnya, silakan. Memberi kostum nanti atau yang lain, silakan. Nah, nih. Pandai-pandai kita aja mengakalinya karena memang dalam pembuatan SAC ini dituntut kreativitas semaksimal mungkin. Mungkin tidak ada seperti itu, tapi karena kita kreatif, bisa mengolahnya bisa. Apalagi nanti dalam pembuatan kuis. Nah, ini sini sangat panjang nih Bapak Ibu, cara membuatnya. Oke, bagaimana cara membuat kuis nanti? Ini yang lama sebenarnya. Tapi minimal Bapak Ibu bisa dasar-dasarnya dulu. Karena kuis itu nanti ada esai, ada input, ada apa? Menjodohkan. Ya banyak nih macam-macamnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Pak Robi, silakan dibimbing Pak Robi. Itu ada Ibu Musta, Ibu Arifah, ada Ibu Armiati, ada Ibu Syarifah Atira, ada Pak Heri, Bu Ika, Bu Nuraini, Bu Solina, Bu Nelita, Bu Rina, Bu Erliandawati Idris. Kemudian Bu Mulyang ada lagi di tempat tuh. Bu jurnalis ada tetapi kepalanya naikkan lagi Bu. Bu Rainawati nggak ada juga di tempat. Bu Siti Zahra ada ya, menyaksikan. Pak Riswandi nggak ada juga di tempat tuh, hilang. Mungkin lagi ngopi ya. Bu Eni, ya Bu Eni gimana Bu Eni? Silakan dibimbing Bu Eni, teman-teman bertanya. Silakan Bu Eni. Bu Eni sebagai moderator kita. Jangan lupa Pak Robi lanjut aja. Jangan lupa Pak Robi lanjut aja. Di screenshot ya. Nah, di screenshot ini untuk sebagai dokumentasi Bapak Ibu. Karena nanti e-sertifikat kita cuma sebagai penunjang saja. Karena pertemuan kita cuma 3 jam saja Bapak Ibu. Kalau mau Pak Pak Evan Dhani. Ya, silakan Pak Robi. Berdasarkan materi pelatihan AC-nya, ada salah satu membuat interaction hotspot. Oke ya, hotspot ya. Oke. Nah, apakah itu nanti akan dijelaskan juga? Iya. Atau gimana ya? Berikan ke Pak Evan. Oke, saya jelaskan langsung Pak Robi gini. Hotspot, ya coba sini ya. Nanti saya jelaskan apa bedanya antara button, image atau hotspot nanti. Oke. Sebenarnya gini Bapak Ibu, coba diperhatikan dulu. Ini kan ada tombol ya. Ada tombol. Oke. Pada insert itu kan ada image, multiply image, audio, ada bubble, ada kata Pak Robi tadi hotspot. Nah, hotspot ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan tombol, tetapi hotspot ini wilayahnya lebih luas gini Pak Robi. Contoh saya buat nih hotspot. Nah, hotspot ini mencakup area. Artinya apa? Semua yang masuk ke dalam area ini bisa kita buat interaksi. Contoh, saya tidak menggunakan tombol ini tetapi menggunakan hotspot. Artinya ketika area yang berada di sini diklik, bisa nanti melakukan interaksi kemana. Contoh, saya maunya hotspot 1 ini interaksinya nanti interaction, touch, artinya semua area yang ada di sini ketika disentuh, objeknya adalah hotspot 1 ya, dia akan kemana? Mungkin pergi ke pack yang lain yang mau kita tuju. Seperti itu Pak Robi.
Jadi hotspot ini mungkin bisa gambar tertentu kita jadikan mungkin area tertentu ya yang mau kita jadikan sebagai objek untuk melakukan interaksi, Bapak Robi. Seperti itu fungsi dari hotspot. Jadi ada juga yang kemarin menggunakan hotspot ini sebagai tombol, boleh juga. Tetapi menurut saya kurang menarik karena tombol itu memang kalau dipencet ada interaksinya, ada perubahan. Kalau hotspot ini tidak, tinggal ditekan, tidak terjadi apa-apa, tapi dia cuma pindah ke atau melakukan interaksi ke halaman atau objek lainnya. Seperti itu, Bapak Robi. Jadi itu fungsinya hotspot. Nanti kita gunakan hotspot ini untuk kuis juga boleh. Jadi mulai dari A sampai keterangannya jawaban kita buat hotspotnya seperti itu. Jadi jawaban itu ketika kita diklik oleh siswa masuk dalam hotspot area. Seperti itu, Bapak Robi. Oh gitu Pak Evan. Ya, jadi ini area tertentu yang kita coupling. Nah, jadi kita mau kemana? Contoh foto bagian di sini. Bisa di preview Pak Evan? Oke, saya preview ya. Saya jadikan ini hotspot ini nanti coba interact touch objek hotspot. Saya mau nanti hotspot ini saya arahkan ke halaman pengembang. Boleh saya ini halaman pengembang. Submit. Oke. Preview. Jadi ini kan tidak nampak Bapak Ibu. Oke. Tidak nampak ya. Saya klik di sini. Oke, dia langsung ke halaman pengembang. Dia memang tidak nampak hotspot itu ketika di preview, tetapi dia bisa melakukan interaksi. Ini memang transparan nih, tidak kelihatan. Tetapi area tersebut bisa kita jadikan, kita buat sebuah interaksi. Ya, seperti itu Bapak Robi. Mungkin Bapak Ibu lain yang ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu nih. Oke. Ya, terima kasih Pak Irfan Dani. Oke. Kalau tidak ada lagi, oke ya. Saya ini saya lewatkan ya. Sekarang bagaimana ada materi terakhir kita ya Pak Robi, bagaimana membuat aplikasi yang sudah kita buat ini menjadi aplikasi Android. Nah, ini cara yang gampang ya Bapak Ibu. Ya. Cara menjadikan atau mengekspor media yang sudah kita buat sekarang ini menjadi aplikasi Android. Ini sudah bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah buat seperti ini, sudah jalan menu-menunya semua, tombol-tombolnya, bisa kita install di HP. Jadi nggak perlu siap dulu kita install di HP, enggak. Jadi boleh kita coba. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Ambil di Smart, nih. Perhatikan Bapak Ibu, di Smart, nih, tombol pojok kiri atas, ada di sini ada output. Nah, output, nah di sini. Menariknya. Jadi aplikasi yang sudah kita buat ini bisa kita simpan dalam bentuk APK yang bisa berjalan di Android, di exe ini di komputer bisa juga jalan, atau dengan file website ini HTML5 nih. Jadi bisa diupload di hosting, nanti bisa diakses melalui situs tertentu. Sekarang kita membuat outputnya dalam bentuk APK yang bisa kita jalankan di Android. Sekarang kita buat dulu, namanya apa? Nama aplikasinya, contoh nama aplikasi adalah virus, oke. Atau namanya adalah corona, terserah maunya. Sesuai dengan yang Bapak Ibu mau, sesuai dengan materinya. Namanya adalah corona, oke. Nah ini namanya corona, oke. Ini nama aplikasinya. Kemudian di sini ada bundle identifier, artinya. Nah, di sini memang bagi yang tidak paham memang apa ini? Isinya apa? Oke. Jadi ini isinya contohnya sudah ada di bawah. Ada contoh ya. com.company.smartapps. Jadi kalau Bapak Ibu ragu, salin saja tuh. Contoh, Bapak Ibu nggak tahu apa-apa, kita beri ya com.company.smartapps. Oke, ini kalau Bapak Ibu tidak paham. Tapi kalau Ibu paham, boleh company ini diganti dengan nama Bapak Ibu. Contoh, perusahaan saya namanya adalah perusahaan digital. Oke. com.digital@smartapps. Jadi yang tengah ini boleh diganti dengan nama perusahaan kita atau namanya sendiri, boleh nggak apa-apa. Silakan. Oke. Atau kalau ragu, buat saja sesuai dengan format yang ada di bawah ini, nggak apa-apa. Setelah selesai, kemudian ini versi kodenya Bapak Ibu buat. Contoh, Bapak Ibu ini adalah
versi APK Ibu yang pertama. Karena ketika Bapak Ibu mendownload sebuah aplikasi itu ada update-nya. Oh, ini versi 1, versi 1.2, atau versi 3, versi 4. Ini adalah versi pertama kita buat aja versinya 1. Oke. Kemudian di bawahnya ada DPI-nya kosong saja, nggak apa-apa, biar aja 160 ini. Lalu ini ada peraturan. Oke, kita scale width. Nih, ambil yang paling bawah nih. Scale with monitor size, artinya menyesuaikan dengan layar monitor HP atau perangkatnya. Setelah itu klik select ini, masukkan gambar yang kecil, terserah. Tadi kita buat namanya corona ya. Corona kita masukkan yang memang ikon corona. Mana corona? Ini ada virus. Terlalu besar, nanti nggak bisa. Kita jadi yang pas nih. Tapi nggak mau juga, kita jadi. Gambar dia resolusinya cuma 512 kali 512. Oke, saya ambil aja nih. Contohnya ada CSS nih. Oke, masuk. Ada ikon virus ya. Lalu untuk menghasilkannya, kita pilih submit. Kita mau nyimpan aplikasinya di mana? Contoh saya menyimpannya di nama aplikasinya adalah Corona. Oke, Corona saja. Nanti APK-nya akan otomatis terbuat sendiri. Save. Nanti di save. Oke, ini lagi jalan. Oke, ini lagi jalan Bapak Ibu. Dia akan membaca semua pack yang sudah kita buat. Oke. Oke, sudah. Sampai nanti di tempat yang Bapak tuju tadi atau Bapak Ibu tuju tadi, sudah ada namanya corona.apk. Artinya aplikasi kita sudah siap. Silakan Bapak Ibu coba install di HP. Bisa, insya Allah. Oke. Silakan, apa-apa. Kalau mau coba. Oke, Pak Robi, seperti itu, Pak Robi. Hasil akhirnya seperti itu. Oke. Silakan. Bapak Ibu, waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Kita gunakan waktu se-efisien mungkin. Silakan. Pak Robi, silakan Bu Eni bimbing teman-teman untuk bertanya. Tidak ada yang bertanya. Ini Ibu Ika dari tadi diam aja, duduk manis. Bu Nurani, Bu Solina juga. Silakan Bapak Ibu. Apa-apa? Bu Ika udah minta pelatihan ulang katanya secara luring. Okay. Nah, nanti kegiatan ini ada rekamannya Bapak Ibu. Rekamannya nanti akan kita share di grup. Kalau Bapak Ibu tadi telat, boleh melihatnya. Oh, ini ternyata saya ketinggalan sampai di sana tadi. Karena saya rekam tadi pukul 9 sampai pukul 12. Oke, Pak Sar, silakan Pak Sar. Ya. Sikit aja, Pak. Lanjut dari yang tadi. Yang di awal tadi kan yang udah pernah saya sampaikan kan mengenai video. Ya. Tadi kalau yang gambar udah cukup jelas kan. Kalau gambar itu bisa menggunakan JPEG atau PNG, tapi diutamakan untuk PNG karena bisa untuk transparansinya. Ya. Kalau video ini yang saya lihat videonya di folder itu format MP4 kan. Ya. Seandainya pada saat kami download dari YouTube misalnya yang ada muncul format selain MP4. Oke. Apakah bisa ke dalam aplikasi SAC ini atau harus dikonversi lagi? Oke, Pak Sar. Seandainya misalnya kalau harus dikonversi kira-kira pakai apa konversinya tuh Pak Pan? Ya. Atau online aja? Ya. Boleh Pak Sar. Gini Pak Sar. Untuk format video saya rasa itu tidak jadi masalah selagi itu format video pada umumnya. Tetapi seandainya Bapak Ibu ragu, saya nggak pandai mencari gambar atau video yang pas, yang formatnya MP3. Nah, gini Bapak Ibu, saya tunjukkan cara mendownload video di YouTube ya. Oke, sekarang saya buka dulu YouTube. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak paham, ya. Nah, cara gampang mendownload video, contoh
Pasar Risma mau download video apa Pak Risma? Pasar. Oke, kita ambil aja contoh. Metabolisme ya. Boleh. Oke, metabolisme ini contoh ya. Pasar mau nih metabolisme. Oke, mana ya? Ini ada video tentang metabolisme. Oke, sudah ya, kita pause. Kemudian cara paling gampang nih. Sebenarnya banyak aplikasi yang download video kayak IDM, tinggal diklik saja. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak punya aplikasi, maka boleh juga di sini. Lihat di URL-nya nih. Oke. Ada di sini YouTube ya. Sebelum tanda .com itu tambahkan aja pp ya. Ibu, pp ya. Oke, tambahkan 2 huruf pp. Langsung masuk kita ke YouTube downloader. Gampang tuh Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih aja nih. Pasar mau pilih MP3 yang mana nih? Ada yang dari 1080 sampai 144p pixel. Tinggal di-download saja nih Pasar. Gampang kan? Tinggal diklik. Berarti videonya itu harus MP4 papannya? Iya, rekomendasi saya memang MP4 karena MP4 itu yang paling banyak digunakan sekarang. Ya. Ini banyak juga caranya. Oke. Seperti itu. Kalau trik download YouTube sangat banyak. Ada yang pakai Save from Net, ada yang pakai IDM dan lain-lain. Nah, kalau halo Kak. Ya, silakan. Bu Eni. Audionya itu Bu Eni. Yuk. Nanti kita kan selesai kan ya. Kirim ke WA. Kirim WA, buka di WA. Installnya. Oke. Dah? Boleh kan? Silakan. Ipan? Ya, silakan Pak Robi. Apakah format yang kita kerjakan ini bisa dihasilkan dalam bentuk MP4? MP4? Ya. Oke. Selain .apk? Oke. Pak Robi, kalau untuk MP4 itu cara yang paling gampang memang kita screen recorder saja Pak Robi. Kita screen saja di HP, mungkin bisa dibuka aplikasinya dulu. Tetapi siswa cuma bisa menonton Pak Robi. Kalau seandainya nanti ada kuis, siswa cuma tidak bisa mengerjakan. Ya, kalau cuma isinya materi itu nggak apa-apa Pak Robi, kita screen, nggak apa-apa. Tapi kalau isinya ada kuis, ada dibutuhkan interaksi, maka MP3 atau MP4 pun itu rasanya sangat mubazir kalau kita buat SAC cuma hasilnya video. Karena kelebihan SAC daripada media lain itu dia ada interaksi. Jadi nanti anak-anak bisa jawabannya salah, diulangi sampai nilainya atau skornya maksimal. Jadi seperti itu. Untuk evaluasi memang itu waktunya panjang nih Pak Robi. Ya, tidak bisa kita bicarakan sekarang ini. Ya, boleh nanti saya buatkan aja tutorialnya bagaimana cara membuat evaluasi itu. Ya, karena tidak memungkinkan sekarang kita bahas tentang evaluasi ini. Ya. 3 jam hari ini, besok 3 jam. Ya, nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau request ada, Pak, tambah kegiatannya minggu besok, boleh juga. Kalau seandainya ada request seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ada, rasanya cukup, ya nggak apa-apa. Ya, saya serahkan lagi ke Bapak Ibu semua. Sampai 32 ya. Oke, Bapak Ibu. Pak Robi. Bapak Ipan sebagai produk dari peserta partisipasi kegiatan hari ini, apakah wajib kita upload atau gimana sebagai bukti keikutsertaan hari ini? Jadi gini Bapak Ibu, ini mohon maaf ya untuk Bapak Ibu semua. Tadi sudah ada absen, link absen ya, itu untuk presensi kehadiran. Dan saya harapkan juga nih Bapak Ibu, ya, sejelek-jelek apapun produk yang Ibu buat hari ini, silakan nanti dijadikan APK dan dikirim pada Pak Robi. Itu sebagai finalisasi kegiatan hari ini. Ya, kirim lewat WA saja, di grup boleh juga nanti, atau dibuat linknya, biar kami tahu apakah Ibu cuma sekedar menonton atau memang ada mengerjakan, walaupun cuma beberapa saja. Silakan. Ya, Pak Sarinma. Itu yang dikirim yang sudah jadi ke yang bisa sudah di output ke HP.
Ya sudah, APK-nya saja Pak. Biar saya cek. Ya, mohon pencerahan Pak Ipan yang tadi yang terakhir tuh saya belum masih kurang jelas tuh yang outputnya langsung ke HP. Oke, outputnya. Jadi nanti minimal Bapak Ibu pada APK-nya di pengembang buat data Ibu agar saya tahu oh ini memang buatan Ibu. Jangan nanti dibuat namanya nggak ada, diminta punya kawannya. Tolong kirim sama Pak Robi katanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di minimal halaman pengembang itu ada nama Bapak Ibu. Namanya mungkin Pak Salisma dari SMA 1 mungkin. Oh, walaupun tidak biasa saja, tetapi oh ini adalah produk dari Pak Salisma. Sebagai dia mengikuti, walaupun materinya bukan materi biologi ataupun materi kimia atau fisika sesuai dengan mapelnya. Itu cuma sampel saja kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya, jadi nanti yang mendapat sertifikat adalah yang mengirim itu. Bapak Ibu, mohon dipahami karena saya yakin kalau Bapak Ibu mengikuti tadi kirim pas selesai itu, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu cuma menonton, itu tidak akan ada produknya. Ya, produknya ya tidak akan ada. Ya, karena cuma menonton. Ya, silakan Pak Robi. Berarti yang dikirimkan bukan APK yang kita coba-coba ini ya, tapi yang sudah kita buat di waktu yang lain dengan yang materi yang sudah oke gitu ya. Bukan Pak Robi, APK yang coba-coba ini boleh minimal ada, minimal ya. Karena kita tidak ada tuntutan bagi peserta ini harus perfect kayak media pembelajaran enggak. Ya, minimal kerja yang sekarang ini ada dokumentasinya. Memang ada dikerjakan, walaupun minimal namanya ada. Oke, seperti itu Pak Robi. Karena nggak mungkin juga saya yakin Bapak Ibu ini punya kesibukan yang luar biasa. Nggak mungkin juga karena mengerjakan ini sampai memang selesai itu lama Bapak Robi. Ya betul. Karena kita menimbang Bapak Ibu ini waktunya, silakan buat apa ada aja ya. Pokoknya minimal menu-menunya jalan Bapak Ibu. Nanti baru direkap sama Pak Robi akan dikirimkan sertifikatnya. Seperti itu. Untuk itu seperti sebagai tanggapan atas pertanyaan Pak Sarlisma tadi, saya ulangi ya. Seperti ini saja Bapak Ibu sudah boleh nih kirim sama kami. Ya, minimal ini adalah produknya ya. Ada namanya di sini, siapa atau sekolahnya langsung. Oke. Kemudian Bapak Ibu ambil di ini di pojok kanan atas, lalu ada output ya. Lalu buat di sini contoh, buat nama produknya, aplikasinya Sarlisma contoh. Oke, silakan apa-apa, namanya terserah. Lalu buat di sini com.sarlisma, Sarlisma atau company juga boleh kalau nggak ragu. Sarlisma.smart apps. Oke, sudah selesai. Versi 1 atau versi 10 boleh juga. Silakan versi berapa. Lalu ini ambil yang scale with monitor size. Kemudian ini pilih ikonnya. Ikonnya boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngambilnya foto pribadi juga boleh, nggak apa-apa. Atau mau foto, contoh. Saya gunakan foto ya. Saya coba gunakan foto pribadi saya nih. Nah ini foto saya open. Masuk Bapak Ibu. Lalu submit. Submit. Judulnya nanti Sarlisma. Nanti save. Hasilnya nanti sarlisma.apk. Selesai Bapak Ibu. Tinggal kirim via WA. Saya lihat ya. Oke. Kalau saya lihat nih aplikasi yang sudah saya buat ini mana ya? Kapasitasnya nih ya di E ya. Sarlisma.apk dari mana ya? Ntar lagi jalan nih. Refresh. Aplikasi. Ntar ya. Sudah selesai dari ini belum ya? Belum selesai ratingnya. Waktu kita mau habis nih 3 menit lagi Bapak Ibu. Sudah selesai ya? Oke. Ini contoh. Aplikasi yang kita buat ini memorinya ada 20 MB. Oke. Sudah 20 MB. Nah nih, sarlisma.apk sudah selesai. Memorinya ada 20,7 MB. Nah, karena apa? Karena gambar kita terlalu bagus, makanya memorinya besar jadinya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa gunakan memori file-file yang kompres atau yang kecil kapasitasnya. Oke, Pasar. Bisa di-rename apa tadi? Silakan di-rename. Jangan APK-nya jangan di-rename.
namanya saja di rename. Ya, APK-nya jangan dirubah. Kalau APK dirubah nanti formatnya akan hilang. Karena hasil akhirnya adalah .apk. Terserah mau robiasman.apk boleh. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Nanti kita lihat kalau memang seandainya Bapak Ibu mau melanjutkan pelatihan ini ke pembuatan kuis untuk minggu depan atau bulan depan nggak apa-apa. Silakan nanti di request. Kalau tidak ada request, artinya saya anggap ini pembelajarannya sudah selesai Bapak Ibu. Karena di YouTube sangat banyak sekali video-video yang menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan SAC. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Robi. Ya Bu ya. Saya sudah kirim ya. Ya langsung Bu ya. Entah betul kan saya kurang tahu. Ya. Dapat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kami menyusul aja ya. Ya boleh Pak. Memang dikerjakan, kalau sudah dikerjakan dikirim pas selesai itu. Jadi memang nampak, memang ternyata peserta ini tidak hanya menonton. Karena kita lihat ini seperti Pak Edi nggak ada lagi di tempat, Pak Rizwandi nggak ada lagi di tempat, Tengku Rizal nggak ada lagi di tempat. Bu Nelita juga hilang, dia kemana nggak tahu. Bu Zonalis ada, kepalanya dikit nampak ya, Tengku Rizal ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu, silakan standby di depannya Bapak Ibu. Sudah jam 12. Apa Bu Nur? Siapa tadi yang bertanya? Bu Eka nih. Bu Eka, kenapa Bu Eka? Pak, saya tadi ketinggalan di slide materi 1. Oke. Bisa diulang. Oke, Bu Eka. Pak Pandani, sedikit Pak Pandani. Ya, Bu Nur. Ini saya sebelumnya minta maaf. Kemarin kan sudah saya download ini semua. Nah, kemudian yang aplikasi apa itu yang aset, yang modul itu rupanya hilang Pak Pandani. Jadi ini semua tinggal cuma saya catat di buku aja cara-caranya ini. Jadi gimana? Apa yang mau saya kirim ini? Foto dulu. Foto Pandani dulu. Nah, foto saya dulu. Oke. Oke ya. Bu Nur, setelah ini nanti akan ada video rekaman Bu Nur. Ada video rekaman nanti. Berarti berarti ini saya harus download ulang yang aset dengan apa semuanya ya Pak? Iya, kalau ini yang ada sama saya tinggal cuma SAC-nya aja. Solusinya memang di-download ulang Bu Nur, di-download ulang. Oke, download ya. Jadi hari ini saya berarti harus kirim yang kosong ini aja dulu sebagai bukti kalau saya memang tadi buka dan nggak ada ininya gitu. Ya. Nggak usah, harus saya lengkapi aja dulu. Aplikasinya buat nanti sesuai dengan permintaan minimal kami tadi. Kita kirim nanti ke Pak Robi atau ke grup, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita foto dulu ya, foto bareng dulu. Coba duduk di depan komputernya masing-masing dengan posisi bagus. Oke. Halo Pak Ipan. Apa Bu? Halo Pak Ipan. Iya Bu, silakan Bu. Halo Pak Ipan. Ya. Ya absennya di mana Pak? Absen sudah ada di chat Bu. Absennya di mana? Di chatting Bu, di chatting Zoom ini. Absennya di mana dikirim Pak Robi? Ada di kolom chatting Bu. Ada di menu chatting. Di chatting Zoom. Muhib otik atau absen mode. Oke, Bapak Ibu siap-siap kita mau foto ya. Foto ini foto sama. Jadi nanti itu Pak Teguh Rizal kenapa nggak ada orangnya tuh? Ini kabar foto bareng. Oke. Udah ya? Robi kirimnya harus di WA. Oke, Bapak Ibu. Bentar. Untuk slide pertama ini ada 2 slide ya. Slide pertama kita foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, kita foto dulu. Awalnya capek. Oke, slide kedua. Ntar dulu kita foto slide kedua. Oke, sebagai bukti memang ada mengikuti. Foto yang mana sih Bapak Ibu? Oke, nanti akan di-share nih foto-fotonya ke grup. Ntar foto 1 kali lagi. Oh, Bu Ika, posisinya Bu Ika. Oke. Slide oke ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Foto-fotonya oke. Saya kembalikan kepada Bapak Robiasman.
Oke, terima kasih Bapak Irfan Dhani. Baiklah Bapak Ibu semuanya, telah kita sama-sama dengarkan dan pelajari mengenai pembuatan aplikasi SAC. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mampu membuat aplikasi yang seperti kita harapkan. Terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini Bapak Irfan Dhani, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah bergabung di dalam webinar kita pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengisi absensi kehadiran, dan nanti tolong dikumpulkan produk yang sudah Bapak Ibu buat. Dan untuk bagian materi yang belum Bapak Ibu pelajari, masih ada perlu dipelajari lagi, silakan nanti dibuka rekaman atau rekornya berupa video yang akan diberikan atau dikirimkan melalui grup WA kita, pelatihan kita. Demikian itu saja pembahasan atau webinar kita pada hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf jikalau ada banyak kesalahan, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, boleh live dari grup ini atau keluar ya. Nanti. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Robi, panitia. Ya. Oke, Pak Irfan, saya live ya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Bib. Sudah Pak, sudah bantu. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan terima kasih Pak Irfan. Bapak Ibu. Makan-makannya kapan? Ya, makan-makannya. Bapak Ibu. Makan di rumah. Kalau jangan keluar dulu Bapak Ibu. Untuk acara besok gimana, Pan? Pak Robi. Untuk rekan biologi jangan keluar dulu. Pak Robi, coba sampaikan Pak Robi untuk besok, Pak Robi. Iya, Pak Ipan. Informasi untuk besok Pak Robi sampaikan sama rekan. Iya, betul Pak Ipan. Ini mohon maaf Ibu Guru ya. Ini terkhusus untuk Bapak Ibu Guru dengan mata pelajaran biologi dari SMP Biologi, bahwasanya besok jadwal yang telah kita sepakati hari Rabu pukul 9 kita akan kembali melaksanakan kegiatan MGMP, namun dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Mohon Bapak Ibu untuk bergabung di ID meeting kita. Besok akan dibagikan. Kita coba mulai dari pukul 8. Kita akan membahas mengenai teknik pembagian tugas atau penyelesaian pembuatan modul biologi. Jadi Bapak Ibu Guru akan kita berikan pembagian tugas, mau pegang atau buat modul KD berapa. Kami dari pengurus akan merancang dulu malam ini KD mana saja yang akan dibagikan ke guru siapa. Kita akan bahas besok apakah yang kami buat, yang kami susun sudah pas ataupun belum. Jadi mohon Bapak Ibu untuk berhadir di kegiatan besok, dan jangan lupa untuk mengajak kawan-kawan guru yang lain supaya dapat ikut bergabung di kegiatan besok. Cukup itu aja dulu Pak Irfan. Pak Robi. Ya Pak Syarlis. Jadi kegiatan besok kan penyusunan modul. Oh belum Pak Syarlis. Pembagian. Masih pembagian KD lah istilahnya. Kira-kira apa yang perlu disiapkan? Pertama kami dulu Pak dari pengurus MGMP akan membuat pemetaan KD-KD yang akan kita buatkan modulnya. Seperti yang dibilang Bapak Kur, kita fokus dulu di semester 1. Saya akan hitung berapa jumlah KD dari kelas 10 sampai kelas 12 di semester 1. Dan saya akan memetakan satu KD itu untuk beberapa orang, dan saya akan pilihkan orang guru-guru yang
sekolah yang sama atau berdekatan. Jadi besok akan di-share pemetaan Pak Charles, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, setelah kita sepakati pembagian KD, baru kita akan rapatkan kembali untuk masalah penyusunannya. Apakah diselesaikan sendiri melalui BDR di rumah atau kerjasama dengan teman yang dekat. Nanti akan kita bahas. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya kemarin dari MGMP Kimia sudah melakukan pertemuan juga di sekolah kami, dan saya sedikit bertanya-tanya juga sama pengurusnya kalau mereka melakukan pembagian KD itu dapat satu KD 1 atau 2 orang. Seperti itu Pak Syalisma. Apakah kita juga gunakan pola yang itu? Dan satu lagi, karena kita nyusun modul waktunya sempit, 1 mingguan, rasanya kita agak kewalahan kalau kita buat dari nol. Iya Pak kan? Jadi ada link dari Kemdikbud yang membagikan modul-modul secara gratis. Itu pun sudah di-share sama Ibu Ika. Kita bisa menggunakan modul yang sudah ada, namun perlu kita persingkat karena materinya terlalu padat dan membutuhkan halaman yang sangat banyak. Saya dengar dari MIA mereka caranya seperti itu. Oke. Pak Robi, itu kimia ya, kimia. Yang saya tahu kimia kemarin pengurusnya saja tidak datang untuk sosialisasi. Jadi apakah informasi itu sampai dengan benar atau gimana? Karena tidak ada pengurus kimia yang hadir dalam waktu penyampaian hari Kamis kemarin. Iya, betul Pak Ipan. Tapi mereka duluan mengerjakan pertemuan di tingkat MGMP. Mungkin mereka bertanya-tanya dengan MGMP yang lain yang hadir waktu itu. Namun ya seperti itu yang mereka dapatkan kemarin. Mungkin untuk apanya sekian ya. Bapak Ibu, untuk teknisnya besok Bapak Ibu, room dibuka pukul 8 yang mulai pukul 8, kegiatan kita mulai pukul 9. Jadi kelasnya dibuka kuncinya pukul 8, kegiatan kita mulai pukul 9 sampai seperti ini, sampai jam 12 target kita. Kemudian nanti saya usahakan juga Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu, di laptop supaya nanti ketika dokumentasi kita bisa ganti background lebih cantik lagi Bapak Ibu. Backgroundnya nanti malam saya akan bagikan Bapak Ibu untuk MGMP kita. Jadi setiap pertemuan kita punya background sendiri supaya lebih menarik atau lebih rapi tampilannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu tolong online-nya pakai laptop saja. Karena ini kita langsung melihat nanti KD-nya gimana kita bagi, apakah bisa atau bagaimana. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bisa pakai laptop pribadi atau laptop yang sudah ada persiapan file perangkat kita di sana. Jadi Bapak Ibu lebih kalau HP saya rasa itu kemana-mana nanti tampilannya mengganggu Bapak Ibu. Mohon maaf karena banyak yang pemandangan yang mengganggu konsentrasi peserta. Oke, mungkin ya, betul Pak. Saya Pak Robi. Iya. Ya besok kita akan lakukan juga pengisian absen secara online Bapak Ibu ya. Karena peserta yang tidak hadir Bapak Ibu akan dikirim namanya ke cabang dinas karena itu permintaan dari MKKS. Nah, jadi kami cuma melaporkan. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sakit masih bisa tuh kemungkinannya. Kalau sakit nggak apa-apa, Bu online aja pakai HP nggak apa-apa. Jelas kami sudah melihat wajah Bapak Ibu. Ternyata anggota kami sakit, mungkin saja dari MGMP akan datang ke sana menjenguk Bapak Ibu. Oke, demikian seperti itu. Silakan Pak Robi, ada lagi? Udah cukup Pak Ipan. Bu Eni ada yang perlu ditambahkan? Silakan Bu Eni, dari tadi santai kali. Aktifkan mikrofonnya dulu Bu Eni. Aduh Bu Eni. Mikrofonnya Bu Eni aktifkan.
Aktifkan audionya. Udah. Halo Pak Ipan. Udah cukup jelas yang disampaikan sama Pak Robi. Untuk kegiatan besok kita cuman bagikan KD ya kan? Lanjutan modulnya dibuat oleh masing-masing individu. Nanti dibicarakan kembali. Oke. Ya seperti itu Pak Ipan kan? Kok dia dengar ada suara? Oke. Halo Pak Ipan. Udah ini. Udah ya. Bapak Ibu ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak saya kunci kelas ini. Mau dikasih sama penjaga sekolah nih Bapak Ibu. Ya. Ya, hati-hati kembalikan Pak Ipan ya. Ya. Nanti Bapak Ibu yang mau belajar Zoom boleh juga nanti membuat kelas Zoom ini unlimited, gimana caranya nanti bisa kita belajar ya. Alhamdulillah sudah 4 jam aman nih dari jam 8 tadi. 8, 9, 10 udah 4 jam. Alhamdulillah tidak ada terputus ya. Oke Bapak Ibu, saya selaku penjaga ruangan. Penjaga sekolah. Ya, penjaga sekolah, pemegang di roomnya. Sekolah. Saya undur diri dulu Mungkin 24 jam nih Pan. Partisipasinya tuh Mas Alisma, saya salut sekali dari mobil sampai ke meja bisa di online tuh mengikuti. Oke ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.